5 tahun mengejar seseorang hanya untuk menerima sebuah gelengan kepala. Hari ketika aku menguatkan hati untuk menyerah, tiba-tiba dia mengirim pesan, turunlah ke bawah untuk mengambil barang. Mataku seketika perih. Para hadirin sekalian, ada penolakan yang bukan karena kebencian, melainkan karena cinta yang begitu besar yang tersembunyi di baliknya. Pemuda dalam cerita hari ini telah menggunakan seluruh 5 tahun masa mudanya untuk mengejar satu sosok, dan menerima tepat 100 kali penolakan yang kejam. Dia pernah membenci sikap dingin dan kejam itu. Hingga pada hari dia memutuskan untuk melepaskannya. Kebenaran di balik penolakan itu pun terungkap melalui kenang-kenangan yang menyimpan duka bisu. Mari kita simak bersama kisah ini untuk merasakan pengorbanan agung dari sebuah cinta sejati. Dan berikut, melalui untaian kenangan sang pemuda, mari kita masuki kisahnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Kirana. Seperti biasa, aku meminta izin kepada direksi untuk libur setengah hari. Aku dengan hati-hati menyetrika kemeja putihku hingga licin, merapikan kembali rambutku, lalu mengeluarkan motor dari area kos. Tujuan pertamaku adalah toko bunga langganan yang terletak di Jalan Surabaya. Sang pemilik toko, begitu melihatku, langsung tersenyum cerah, secara pribadi memilihkan seikat mawar beludru yang paling segar, dengan kelopak merah menyala, yang masih dihiasi beberapa tetes air bening laksana embun pagi. Selama 5 tahun ini, tak sekalipun aku lupa hari ulang tahunnya. Tahun ini, aku telah bersusah payah berjalan menyusuri sebuah mal besar di Jakarta Pusat beberapa hari sebelumnya. Tak kenal lelah mencari hingga berhasil menemukan kalung perak dengan liontin berbentuk daun semanggi berhelai 4. Itu adalah barang yang pernah Kirana puji secara tidak sengaja saat kami kebetulan melewati sebuah etalase kaca. Aku dengan teliti meletakkan hadiah itu ke dalam kotak beludru berwarna merah tua, mengelus permukaan kainnya yang lembut, hatiku berdebar-debar memeluk sebuah harapan besar. 5 tahun pengejaran, 100 kali pernyataan cinta, dan juga 100 kali aku menerima penolakan, tetapi aku tidak pernah berniat menyerah. Teman-temanku di sekitar semua mengatakan aku buta, mengatakan aku hanya mencari masalah untuk diriku sendiri. Sahabat terdekatku bahkan terus terang memakiku sebagai orang bodoh, keras kepala, dan sia-sia. Tapi bagaimana mereka bisa mengerti perasaan dahsyat yang tumbuh di dalam hatiku? Kirana adalah seorang gadis yang sangat aneh, cantik, pintar, mandiri, tetapi selalu terpancar darinya aura dingin dan jarak yang luar biasa. Melihatnya, orang selalu merasa seolah-olah dia sengaja membangun sebuah benteng tak terlihat yang kokoh untuk memisahkan dirinya dari seluruh dunia yang bising di luar sana. Aku berdiri menunggu di lobi apartemen tempat Kirana tinggal. Kedua tanganku memeluk erat buket bunga besar. Detak jantungku berpacu di dalam dada, menciptakan perasaan gelisah yang tak terlukiskan. Lampu lobi memancarkan cahaya kuning pucat ke lantai marmer. Saat sosok Kirana baru saja melangkah keluar dari pintu lift, jantungku sekali lagi berdetak kencang. Hari ini dia mengenakan gaun terusan berwarna biru muda yang anggun. Rambut hitam panjangnya yang halus tergerai di bahu. Matanya yang hitam legam masih setenang permukaan danau di musim kemarau, tanpa riak sedikit pun. Aku melangkah cepat ke depannya, tersenyum seramah mungkin, menyodorkan buket bunga dan kotak beludru di hadapannya. Aku berkata dengan suara lembut, "Selamat ulang tahun, Kirana. Semoga di usia yang baru ini kamu selalu cantik, damai, dan sangat bahagia." Kirana melirik buket mawar merah itu, lalu mengalihkan pandangannya ke kotak hadiah di tanganku. Tatapannya tidak berubah sama sekali, tetap dingin seperti biasanya. Dia sama sekali tidak berniat mengulurkan tangan untuk menerimanya. Kirana menghela napas pelan. "Saka, sudah berapa kali aku katakan padamu, aku tidak suka mawar dan aku juga tidak ingin menerima hadiah apapun darimu. Tapi hari ini ulang tahunmu. Setidaknya biarkan aku memberimu hadiah. Sebagai teman, aku mencoba menyelamatkan sedikit harapan yang rapuh." Suaraku terdengar sedikit memohon. "Semoga kamu berubah pikiran. Kita hanya teman biasa. Tindakanmu yang terus-menerus memberiku hadiah mahal seperti ini benar-benar tidak pantas." Kirana menjawab dengan lugas. Suaranya yang datar bergema di ruang yang sunyi tanpa sedikit pun emosi. "Bawa semuanya kembali. Aku ada urusan dan harus pergi sekarang." Selesai berbicara, Kirana dengan tegas berbalik,
melangkah cepat keluar dari lobi apartemen. Dia meninggalkanku berdiri sendirian dengan buket bunga dan kotak hadiah mahal di tangan. Sekali lagi, aku ditolak dengan kejam. 100 kali memberanikan diri menyatakan cinta juga berarti 100 kali aku menelan kegagalan yang memalukan. Penolakan Kirana tidak pernah menggunakan kata-kata kasar atau menghina, tetapi selalu dingin, tegas hingga terasa tak berperasaan. Caranya memperlakukanku selalu membuatku merasa seperti orang asing, orang yang tak berguna dalam hidupnya. Aku berdiri terdiam, menatap sosok Kirana yang perlahan menghilang di tikungan jalan yang ramai. Hatiku terasa berat dengan pikiran yang berkecamuk. Mengapa dia begitu keras kepala menjaga jarak dariku sampai sekstrem ini? Mengapa dia tidak mau membuka hatinya, tidak memberiku dan juga tidak memberi dirinya sendiri kesempatan untuk dicintai? Aku telah menghabiskan 5 tahun masa mudaku yang paling bersemangat, hanya untuk berharap bisa berada di sisinya, untuk secara resmi melindunginya dan merawatnya setiap hari. Namun, balasan atas ketulusan itu selalu sikap acuh tak acuh yang dingin hingga terasa kejam. Mungkin teman-temanku benar. Aku benar-benar sedang menyiksa diriku sendiri dalam cinta yang tanpa harapan. Tapi anehnya, setiap kali pikiran untuk menyerah muncul di benakku, bayangan Kirana dengan senyum langkahnya yang cerah, tatapan matanya yang jauh dan penuh rahasia kembali muncul dengan jelas. Bayangan-bayangan itu tertanam dalam di benakku membuatku tidak bisa melepaskannya. Aku selalu memiliki keyakinan kuat bahwa jauh di dalam cangkang dinginnya yang kokoh itu, Kirana sebenarnya adalah gadis yang lemah, rapuh, dan sangat membutuhkan sandaran yang kuat. Dan aku bersedia menunggu, bahkan jika harus menunggu 5 tahun lagi, 10 tahun, atau seumur hidupku, aku tetap rela. Aku berbisik pada diriku sendiri, pasti akan ada hari di mana cinta tulusku akan melelehkan gunung es di hatinya. Langit Jakarta sore ini tiba-tiba menjadi mendung dan sunyi. Awan kelabu berdatangan dari kejauhan, menutupi sinar matahari yang terik. Aku berjalan gontai, langkahku terasa berat di atas trotoar yang dingin. Beberapa kelopak dari buket mawar di tanganku mulai layu dan berguguran, jatuh berserakan di jalan, seperti suasana hatiku yang hancur saat ini. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ketekunanku selama bertahun-tahun ini perlahan berubah menjadi kekeras-kepalaan buta, yang menyebabkan gangguan tak beralasan dalam kehidupan Kirana? Tapi cinta, sejak zaman dahulu, tidak pernah mengikuti logika biasa. Aku hanya tahu satu hal. Aku mencintainya. Itu adalah cinta yang terukir di tulang dan meresap ke dalam darah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghapusnya. Waktu berlalu begitu cepat. Ternyata aku sudah mengenal Kirana selama 5 tahun. Meskipun waktu terus berjalan, kenangan hari pertama kami bertemu masih terpatri kuat di benakku, utuh dan hidup, seolah-olah baru saja diputar kemarin. Saat itu, aku adalah seorang pemuda yang penuh ambisi. Baru saja memegang ijazah sarjana, aku memulai karir di sebuah perusahaan media ternama di pusat ibu kota Jakarta. Secara kebetulan, Kirana juga merupakan karyawan baru yang diterima saat itu dan ditugaskan oleh direksi untuk bekerja di departemen yang sama denganku. Sejak pandangan pertama saat kami bertemu di ruang rapat, aku sudah sepenuhnya terpikat oleh kecantikannya yang anggun, rapuh, namun sangat menawan. Kirana memiliki wajah oval yang sempurna, hidung mancung yang indah, dan yang paling istimewa adalah matanya yang hitam, dalam, dan bulat, namun selalu memancarkan kesedihan yang aneh. Di kantor, dia adalah orang yang sangat pendiam, jarang sekali berbicara dengan rekan kerja. Sepanjang hari dia hanya tenggelam dalam tumpukan dokumen dan layar komputer untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sangat berbeda dengan gadis-gadis sebayanya di kantor, yang sering mengajak satu sama lain untuk berkumpul, mengobrol, makan, dan berbelanja. Kirana selalu menjaga jarak dengan semua orang. Aku ingat betul suatu sore di musim kemarau, udara Jakarta mulai terasa sejuk. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa daun-daun kering berguguran di sepanjang jalan-jalan tua. Hari itu, perusahaan mengadakan acara ramah tamah kecil di sebuah restoran terdekat untuk menyambut karyawan baru. Semua orang tampak antusias, berdandan, dan berpakaian bagus untuk hadir. Hanya Kirana yang diam-diam menemui kepala departemen, meminta izin untuk pulang lebih awal dengan alasan kesehatan. Aku mengamatinya dari kejauhan. Entah mengapa saat itu hatiku terasa sangat hampa.
Perasaan gelisah yang tak tertahankan membuatku tidak bisa fokus pada pesta. Dengan alasan ada urusan keluarga mendadak yang harus diselesaikan, aku pun bergegas meminta izin untuk pulang lebih awal. Keluar dari kantor, melihat bayangan Kirana yang sedang berjalan, aku memutuskan untuk meninggalkan motorku di parkiran kantor. Diam-diam berjalan kaki mengikuti arahnya. Kirana berjalan santai di sepanjang jalan Imam Bonjol yang dinaungi pepohonan rindang. Lampu jalan kuning mulai menyala, memantulkan bayangannya yang memanjang di atas trotoar yang tidak rata. Aku diam-diam mengikutinya dari belakang, berusaha menjaga jarak aman agar dia tidak menyadarinya. Aku melihatnya berhenti di depan sebuah toko bunga kecil di pinggir jalan, tersenyum lembut membeli seikat bunga aster putih. Tiba-tiba awan hitam datang dan hujan turun deras. Hujan datang tiba-tiba, turun dengan deras tanpa peringatan. Kirana panik menutupi kepalanya dengan ujung bajunya, celingukan mencari tempat berteduh. Tapi jalanan itu sepi, tidak ada emperan yang cukup lebar untuk berlindung. Tanpa berpikir panjang, aku segera membuka payung hitam yang sudah kubawa dan berlari secepat mungkin untuk memayunginya. Kirana terkejut dan berbalik, menatapku dengan heran. "Saka, kenapa kamu ada di sini jam segini? Kukira kamu sedang di acara ramah tamah bersama yang lain." "Aku kebetulan lewat sini saja." Aku segera mencari alasan, mencoba mengatur napasku agar suaraku terdengar tenang. "Hujannya deras sekali. Ayo cepat berteduh di emperan toko yang tutup di sebelah sana, nanti kamu sakit." Aku dengan sabar memayungi Kirana hingga ke emperan yang kering. Kami berdua berdiri dalam diam. Suara hujan yang turun deras, mengetuk-ngetuk payung plastik tipis, menciptakan suara yang teratur. Aku diam-diam melirik ke arah Kirana, melihat beberapa tetes hujan dingin masih menempel di rambut hitamnya yang legam dan pipinya yang pucat. Jantungku berdebar kencang, perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhku. "Terima kasih," Kirana berkata pelan, memecah keheningan canggung di antara kami. "Bukan masalah besar. Rumahmu di jalan mana? Nanti setelah hujan reda, aku akan mengantarmu pulang agar aman." "Tidak usah, aku bisa naik ojek online sendiri." "Terima kasih sudah baik hati memayungiku." Kirana menolak dengan dingin. Tatapannya segera kembali menjadi jauh, seperti saat di kantor. "Hujan deras dan angin kencang begini, kamu tidak punya jas hujan atau payung, bagaimana bisa pulang sendiri? Biarkan aku mengantarmu. Kebetulan searah dengan jalanku." Aku mencoba membujuknya, tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Kirana terdiam berpikir sejenak lalu mengangguk setuju. Saat itu hatiku serasa berbunga-bunga. Itu adalah pertama kalinya aku bisa berjalan berdampingan dengannya di bawah satu payung yang sempit. Perasaan saat itu sangat aneh, bercampur antara kebahagiaan yang luar biasa dan kegugupan. Jarak dari emperan tempat kami berteduh sampai ke gerbang kos Kirana sebenarnya tidak jauh, tetapi bagiku saat itu terasa sangat panjang. Di kepalaku muncul ribuan pertanyaan yang ingin kuajukan padanya. Tetapi aku takut dianggap tidak sopan dan membuatnya tidak nyaman. Jadi aku hanya bisa menggigit bibir, diam sepanjang jalan. Sampai di depan gerbang besi kos Kirana, aku dengan hati-hati memberikan payungku kepadanya. "Pakai saja payung ini untuk masuk ke dalam, nanti kamu basah kuyup." Kirana menerima payung dariku, mengangguk pelan. "Terima kasih. Besok pagi, saat kerja akan kukembalikan." Aku berdiri diam di tempat, menatap punggungnya yang ramping menghilang di balik gerbang. Hatiku dipenuhi perasaan hangat yang tak terlukiskan, mengusir dinginnya malam hujan. Mulai hari itu, aku bertekad mencari segala cara untuk mendekati dan masuk ke dalam dunia Kirana. Itu adalah usaha-usaha canggung dan naif dari seorang laki-laki yang baru pertama kali jatuh cinta. Setiap pagi aku mampir membeli sarapan. Sengaja membeli satu porsi lebih, entah itu nasi uduk atau lontong sayur. Dengan canggung aku beralasan salah beli makanan agar bisa memberikannya pada Kirana. Terkadang di sela-sela jam kerja, aku pura-pura mengerutkan kening, membawa dokumen ke mejanya dan meminta bantuannya. Tujuan sebenarnya hanyalah agar bisa duduk di sampingnya, menghirup aroma melati lembut yang menguar dari rambutnya. Namun, semua usahaku seolah menabrak dinding batu. Kirana selalu bersikap sopan, tetapi jarak di antara kami terasa sangat jauh. Dia dengan terpaksa menerima sarapan yang kuberikan,
Tetapi keesokan paginya dia selalu mengembalikan uangnya pas, tidak kurang sepeser pun. Dia dengan antusias membantuku memeriksa dan memperbaiki dokumen pekerjaan, tetapi begitu selesai, dia langsung berbalik ke tempat duduknya sendiri. Semakin aku berusaha mendekat untuk menghangatkannya, dia semakin mundur untuk menghindar. Kesabaran seorang pemuda terkadang juga diuji hingga batasnya. Tapi ajaibnya, setiap kali tanpa sengaja melihat senyum tipisnya yang langka, aku kembali menyemangati diriku sendiri. Aku hanya perlu berusaha sedikit lagi, lebih tulus sedikit lagi, dan begitulah, perjalanan pengejaranku yang panjang selama 5 tahun resmi dimulai dari hujan deras di sore itu, memasuki musim hujan di tahun kedua sejak kami saling mengenal. Cuaca di Jakarta menjadi tidak menentu dan sulit ditebak, persis seperti suasana hati seorang gadis remaja. Pagi hari matahari bersinar terik, membakar segalanya, tetapi menjelang sore bisa turun hujan deras yang mengguyur. Hari itu perusahaan kami memenangkan sebuah proyek komunikasi yang sangat besar dengan tenggat waktu yang sangat ketat. Seluruh departemen kami terpaksa tinggal di kantor untuk lembur. Jam menunjukkan pukul 19.30. Sebagian besar orang sudah lelah, membereskan barang-barang mereka dan berbondong-bondong pulang. Melihat sekeliling ruangan yang luas, hanya tersisa Kirana yang masih tekun menatap layar komputer yang memancarkan cahaya biru redup. Aku sengaja beralasan belum selesai bekerja untuk tinggal lebih lama. Pura-pura mengerutkan kening, mengetik menyelesaikan laporan yang belum tuntas. Sebenarnya sesekali aku diam-diam melirik ke arah meja kerjanya. Kirana bekerja dengan sangat fokus. Alisnya yang lentik sesekali sedikit berkerut saat menghadapi data-data yang rumit. Suara ketikan keyboard dari tangannya terdengar teratur. Suasana di kantor sangat sunyi dan kosong. Hanya tersisa suara Aceh yang berdesis di langit-langit. Tiba-tiba, langit di luar jendela menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat yang syarat air entah dari mana datang bergelung, dengan cepat menutupi seluruh langit kota. Angin mulai bertiup kencang, menderu panjang, menakutkan melalui celah-celah jendela yang tidak tertutup rapat. Suara guntur bergemuruh, memekakkan telinga. Kilat menyambar membelah langit, menerangi sudut ruangan. Lalu hujan mulai turun. Hujan deras khas musim hujan datang, mengguyur dengan deras dan gila, memutihkan seluruh sudut ibu kota. Aku terkejut, melepaskan mouse dan melihat keluar jendela, lalu dengan cepat menoleh ke arah Kirana. Dia sepertinya terlalu asyik dengan pekerjaannya, sama sekali tidak memperhatikan amukan alam yang sedang terjadi di luar. Matanya masih terpaku pada barisan teks yang padat di layar. Melihat jam dinding, jarum pendek sudah melewati angka 8. Jam segini pasti Kirana belum makan apa-apa. Perutku juga mulai berbunyi keroncongan, mengingatkanku. Aku sendiri juga sangat lapar setelah seharian bekerja keras. Kirana, sudah malam sekali, istirahatlah dulu, makan sesuatu agar ada tenaga. Aku memberanikan diri, berdeham dan memecah keheningan. Kirana terkejut dan mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen. Dia melirik jam lalu melihat keluar jendela yang basah oleh hujan. Matanya terlihat sedikit lelah dan letih. Hujannya deras sekali ya. Kalau kamu sudah selesai, bereskan saja barang-barangmu dan pulang duluan. Aku akan selesaikan sedikit pekerjaan ini lagi, baru pulang. Hujan deras dan angin kencang begini, bagaimana kamu bisa pulang sendiri? Dari siang kamu juga belum makan apa-apa, perutmu pasti kosong. Biar aku lari sebentar ke warung di bawah, untuk membeli makanan untuk kita berdua. Kirana sedikit mengerutkan kening, dengan cepat melambaikan tangan menolak. Tidak usah, Saka. Aku tidak lapar. Hujan badai begini, jangan keluar. Nanti kena angin basah kuyup malah sakit. Tidak apa-apa, aku punya payung besar untuk melindungi diri. Kamu duduk saja di sini selesaikan pekerjaan. Aku akan pergi sebentar. Beli cepat lalu segera kembali. Tanpa menunggu Kirana mencari alasan lain untuk menolak, aku segera menyambar payung yang ada di sudut ruangan dan berlari secepat kilat ke lantai dasar gedung. Membuka pintu kaca dan melangkah keluar, hujan deras yang dahsyat menerpa wajahku, air hujan yang tidak sempat mengalir sudah menggenangi sebagian besar trotoar. Tidak peduli dengan air dingin yang membasahi celana kain dan ujung sepatuku, aku menguatkan diri berlari secepat mungkin ke warung soto ayam langganan di seberang jalan. Aku dengan tergesa-gesa memesan 2 porsi soto ayam spesial yang masih panas,
membawa kantong makanan di tangan. Aku bergegas menerobos hujan kembali ke kantor di lantai 5. Saat aku membuka pintu dan masuk ke ruangan, penampilanku sangat menyedihkan. Pakaianku basah kuyup oleh air hujan, menempel di kulit, rambutku basah dan acak-acakan menutupi dahi. Kedua tanganku membawa 2 kotak soto ayam yang masih mengepulkan uap. Kirana mengangkat wajahnya melihat penampilanku. Matanya menunjukkan keterkejutan, bercampur dengan kebingungan yang luar biasa. Ya ampun, kenapa badanmu basah kuyup begini? Sudah kubilang jangan keluar sekarang. Kirana buru-buru mendorong kursinya, berdiri, dan dengan canggung mengambil setumpuk tisu tebal untukku mengelap wajah. Aku tertawa senang, mengambil tisu dari tangannya, dengan cepat mengelap air hujan di wajahku. Tidak apa-apa, hujannya deras dan anginnya kencang sekali. Jadi payung tidak bisa melindungi sepenuhnya. Pekerjaanmu tinggalkan saja dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Sekarang makan soto ini selagi panas, nanti keburu dingin. Aku dengan hati-hati membuka lapisan kantong pembungkus kotak soto, meletakkannya dengan rapi di atas meja di depan Kirana. Aku dengan cermat mematahkan sumpit sekali pakai dan mengelap sendok plastik, meletakkannya di samping. Aroma harum dari kuah kaldu ikan mengepul, sangat menggugah selera. Kirana menunduk melihat kotak soto yang menggiurkan lalu mengangkat kepalanya menatap lurus ke mataku. Tatapannya sangat rumit dan sulit ditebak. Dia perlahan mengambil sumpit, dengan enggan mengaduk beberapa helai saun putih, tetapi sama sekali tidak memasukkannya ke mulut. Suasana menjadi kaku. Beberapa saat kemudian, dia meletakkan sumpitnya di atas meja, mengangkat kepalanya menatap lurus ke mataku. Suaranya dingin dan tajam seperti pisau. Lain kali jangan melakukan hal-hal seperti ini lagi. Aku serius. Aku sama sekali tidak merasa terharu. Aku hanya merasa terganggu. Kata-kata kejam Kirana seperti seember air es yang disiramkan langsung ke wajahku di tengah musim dingin. Seketika itu memadamkan semua antusiasme, kegembiraan, dan perhatian yang kurasakan selama ini. Perasaan kecewa dan sedih menyesakkan tenggorokanku membuatku tidak bisa berkata-kata. Aku berdiri terpaku, kedua tanganku terkulai menatapnya, tanpa tahu harus berkata apa untuk membela diri. Aku rela mempertaruhkan bahaya, menerobos hujan badai untuk membelikannya makanan. Khawatir perutnya yang lemah akan sakit jika kelaparan. Namun balasan atas ketulusan itu hanyalah sikap kejam dan dingin yang menyakitkan hingga ke lubuk hati. Maaf jika kata-kataku yang terus terang membuatmu tersinggung dan sedih. Kirana melanjutkan, nadanya masih datar tanpa sedikit pun emosi. Tapi aku sudah mengingatkanmu berkali-kali, hubungan kita hanya sebatas rekan kerja. Aku sudah dewasa dan bisa mengurus diriku sendiri. Perhatianmu yang berlebihan dan tindakanmu yang protektif benar-benar membuatku merasa sesak dan tertekan. Selesai berbicara, Kirana menyisihkan kotak soto yang masih utuh ke sudut meja. Dia dengan dingin berbalik, melanjutkan pekerjaannya dengan data di layar komputer seolah aku tidak ada. Aku berdiri terpaku seperti disambar petir. Harga diri seorang pria terluka dan terinjak-injak dengan parah. Soto ayam yang harum dan panas perlahan menjadi dingin seiring waktu. Sama seperti hatiku yang penuh semangat kini membeku. Aku telah berusaha melakukan segalanya, mengorbankan segalanya untuknya, tetapi sepertinya semua usaha itu sia-sia. Dinding tak terlihat yang memisahkan kami masih berdiri kokoh, begitu kuat sehingga tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembusnya. Aku mengatupkan gigiku, menahan rasa sakit, diam-diam melangkah untuk membereskan kotak makanan, membersihkan meja kerja. Aku mengambil tasku dan diam-diam meninggalkan kantor yang suram, tidak peduli dengan hujan badai yang masih menderu di luar kota. Berjalan di bawah hujan, air mataku bercampur dengan air hujan yang pahit. Dalam benakku saat itu hanya ada kepahitan yang luar biasa dan kesedihan tak terhingga yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tanpa terasa 3 tahun yang panjang telah berlalu sejak hari pertama aku bertemu dan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Kirana. Setelah melalui masa pelatihan, aku secara bertahap berhasil menunjukkan kemampuanku yang luar biasa dalam pekerjaan. Proyek-proyek yang aku tangani selalu menghasilkan pendapatan besar. Berkat itu, aku mendapat banyak pujian dan penilaian yang sangat tinggi dari direksi. Suatu hari di awal Oktober, saat langit musim kemarau cerah,
Direktur memanggilku secara pribadi ke ruangannya. Setelah beberapa saat mengobrol dan memuji, beliau tiba-tiba menawarkan posisi kepala tim proyek penting di cabang baru yang akan segera dibuka di Singapura. Bersamaan dengan jabatan baru itu adalah kesempatan luar biasa untuk belajar dan meningkatkan keterampilan di negara tersebut selama 2 tahun. Bagi setiap karyawan muda yang berambisi untuk maju, ini benar-benar hadiah dari langit, sebuah kesempatan emas yang diimpikan. Saat mendengar tawaran yang menggiurkan itu, di dalam hatiku segera muncul perasaan bangga yang kuat, bercampur dengan berbagai keraguan dan kegelisahan. Secara rasional, aku sangat paham bahwa jika aku setuju untuk pergi, jalur karierku pasti akan memasuki babak baru yang sangat cerah dan terbuka lebar. Gaji, bonus, dan status sosial akan berubah total. Tetapi jika aku pergi jauh, aku terpaksa harus berpisah dengan Kirana selama 2 tahun, itu bukanlah waktu yang singkat. Jauh di mata, jauh di hati, segalanya bisa berubah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi selama 700 hari yang panjang itu? Mungkin saja saat aku kembali dengan kesuksesan di tangan, dia sudah bahagia dalam pelukan pria lain. Aku meminta waktu beberapa hari kepada direktur untuk berpikir dan mengurus urusan keluarga. Selama hari-hari singkat itu, aku hidup seperti orang linglung. Teman-teman dan rekan kerja yang mendengar kabar angin datang untuk memberi selamat. Semua mendesakku untuk segera mengambil kesempatan emas ini. Gilang, sahabatku sejak kuliah, menepuk pundakku dengan keras, tertawa terbahak-bahak. Selamat, sobatku. Kali ini kau pergi ke negeri orang, pulangnya pasti berubah nasib. Beli rumah, beli mobil, bebas memilih gadis cantik. Mendengar perkataan temanku, aku hanya bisa tersenyum masam. Malam itu, dengan suasana hati yang gundah, aku berinisiatif menelepon Gilang untuk bertemu di warung bir pinggir jalan yang biasa kami kunjungi. Sedikit rasa pahit dari minuman itu mengalir di tenggorokanku, mengurangi ketegangan yang menekan. Aku mencurahkan isi hatiku, menceritakan semua keraguan dan kegelisahanku kepada sahabatku. Gilang duduk diam mendengarkan dari awal hingga akhir. Begitu selesai mendengar ceritaku, dia membanting gelasnya ke meja, matanya melotot menatapku, seolah sedang melihat makhluk luar angkasa yang baru saja mendarat di bumi. Kau sudah gila. Sebuah kesempatan untuk mengubah nasib yang datang 1000 tahun sekali kau mau buang begitu saja, hanya karena seorang gadis yang sama sekali tidak menghargaimu. Sudah 3 tahun berlalu, apakah dia pernah sedikit pun peduli atau memberimu sedikit perasaan? Sadarlah, Saka, jangan bodoh lagi. Kau orang luar, kau tidak akan mengerti. Aku benar-benar mencintainya. Aku menunduk menatap buih bir yang perlahan menghilang. Suaraku lirih dan penuh penderitaan. Cinta apaan? Cinta itu harus dari 2 arah. Lihat dirimu, apa bedanya dengan drama yang kau tulis sendiri, kau sutradarai sendiri, lalu kau menangis dan tertawa sendiri. Kau sedang berhalusinasi. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya memanfaatkan kebaikanmu dan tenagamu yang gratis. Kau adalah orang paling bodoh dan tidak bisa ditolong yang pernah kutemui di dunia ini. Gilang dengan marah memakiku dengan kata-kata kasar di tengah keramaian. Wajahnya memerah karena marah. Meskipun mendapat nasihat yang tulus, masuk akal, bahkan makian yang pedas dari Gilang, akhirnya aku tetap mengambil keputusan nekat. Aku memutuskan untuk menolak kesempatan promosi yang berharga itu. Keesokan paginya, aku membawa surat permohonan untuk tetap bekerja di cabang Jakarta, mengetuk pintu ruangan direktur. Direktur yang sudah berumur itu memegang surat permohonan itu dan menatapku dengan tatapan penuh penyesalan dan kebingungan. Tetapi beliau adalah orang yang pengertian, jadi tidak banyak bicara lagi atau memaksa. Aku merahasiakan hal ini, sama sekali tidak menceritakannya kepada Kirana, bahkan sepatah kata pun. Aku sangat tahu sifatnya. Jika dia tahu, dia tidak hanya tidak akan peduli atau terharu, sebaliknya dia akan memakiku karena bertindak tanpa berpikir, mempermainkan masa depan karierku. Aku berjanji pada diriku sendiri. Pengorbanan besar ini sepenuhnya adalah kemauanku sendiri. Aku tidak perlu dia tahu, juga tidak menuntut dia berterima kasih atau membalasnya. Cukup dengan setiap hari pergi bekerja bisa melihat sosoknya. Dengan tenang bisa melakukan hal-hal kecil untuk membantunya. Bagiku itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah cinta.
Pengorbanan diam-diam seorang bodoh tidak hanya berhenti pada mengorbankan karier. Dalam kehidupan sehari-hari, baik urusan besar maupun kecil, setiap kali Kirana butuh bantuan, aku selalu datang secepat mungkin. Pipa air di kosnya yang sederhana retak dan bocor. Aku dengan sigap pergi membeli peralatan, bersusah payah masuk ke bawah wastafel untuk memperbaikinya. Selama satu sore hari Minggu, akhir tahun lalu, dia pindah ke kos baru yang lebih dekat dengan kantor. Aku sendiri yang mengurus semuanya. Dengan susah payah mengangkat barang-barangnya yang berat ke lantai 3, keringat membasahi punggung bajuku. Ada malam-malam yang sangat dingin, dia menelepon dengan suara lemah memberitahu bahwa dia sakit. Aku panik, langsung bangun, mengendarai motor keliling kota mencari apotek yang buka 24 jam, membeli obat penurun panas, memasak semangkuk bubur ayam dan membawanya ke depan pintu kosnya. Tapi balasan atas ketulusan tanpa pamrih itu, Kirana hanya mengucapkan terima kasih dengan acuh tak acuh, dingin dan formal. Terkadang dia bahkan memberikan selembar uang pecahan besar, menyebutnya sebagai uang lelah, sesuatu yang dengan tegas kutolak dan tidak pernah mau kuterima. Jarak di antara kami tidak menunjukkan tanda-tanda berkurang seiring waktu, sebaliknya semakin dalam dan kokoh. Dia tidak pernah berinisiatif menelepon, menanyakan kabar, atau mengirim pesan untuk mengobrol denganku, kecuali saat ada pekerjaan mendesak yang harus dihubungi. Aku masih ingat betul, suatu kali setelah dengan susah payah membantu Kirana memindahkan semua barangnya ke rumah baru, perutku keroncongan. Aku tersenyum mengajaknya makan malam di sebuah warung sate di dekat situ untuk merayakannya. Dia dengan tegas menolak. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Tapi aku sangat lelah. Aku hanya ingin istirahat. Kamu pulang saja dan makan sendiri ya. Aku berdiri terpaku di depan pintu, menatap wajahnya yang pucat dan lelah. Hanya bisa menelan helaan napas, berbalik dan pulang. Perasaan tidak berdaya dan sedih merayap menguasai seluruh pikiranku. Aku telah dengan berani melepaskan kesempatan emas untuk mengembangkan karier, mencurahkan seluruh pikiran, waktu, dan tenagaku untuknya. Tetapi sepertinya semua usaha untuk membangun hubungan itu sia-sia. Di matanya yang dingin, aku selamanya hanya berperan sebagai seorang rekan kerja, yang terlalu antusias, tidak lebih dan tidak kurang. Kekeras kepalaanku yang tanpa jalan keluar, cintaku yang buta tanpa henti, akankah pada akhirnya berbuah manis dan membawa hasil yang baik, atau semuanya hanyalah rentetan hari-hari penderitaan, menyiksa hatiku sendiri tanpa jalan keluar? Memasuki tahun keempat, sejak aku mulai mengejar Kirana, suasana tegang di antara kami sepertinya sedikit berubah, meskipun sangat samar. Meskipun di luar dia selalu berusaha mempertahankan sikap dingin dan menjaga jarak aman, tapi jauh di lubuk hati, aku dengan jeli menyadari bahwa kekerasan hatinya yang kokoh itu sepertinya sudah mulai goyah. Pada akhir pekan yang luang tanpa kesibukan pekerjaan, aku sering nekat menelepon Kirana untuk mengajaknya jalan-jalan di sekitar Monas yang berangin atau menonton film terkenal yang baru tayang. Beberapa kali pertama dia selalu mencari berbagai alasan untuk menolak dengan halus. Suatu hari dia bilang sakit kepala, hari lain sibuk membersihkan rumah, tapi dengan kegigihanku yang tak kenal lelah, sepertinya hatinya yang sekeras batu itu sedikit melunak. Suatu Sabtu sore yang lengang, setelah berkali-kali membujuk, dia tiba-tiba setuju untuk jalan-jalan sore bersamaku. Jakarta di pertengahan musim kemarau memiliki keindahan yang lembut dan menyentuh hati. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui sela-sela daun, menyentuh kulit. Permukaan air kolam di Monas yang luas beriak, memantulkan sepenuhnya cahaya senja kemerahan. Kami berjalan perlahan berdampingan di jalan setapak yang dinaungi pepohonan di tepi kolam. Suasana di sekitar sangat sunyi dan damai. Di telinga hanya terdengar suara daun kering yang remuk di bawah setiap langkah kaki. Hari itu Kirana berdandan tipis. Dia mengenakan sweater tipis berwarna krem yang sejuk. Setiap hembusan angin membuat rambutnya yang lembut berkibar, menyentuh pipinya yang putih kemerahan. Pemandangan romantis dan damai itu membuatku terpesona, seolah-olah aku sedang tersesat dalam mimpi indah yang tidak ingin kuakhiri. Pesona pemandangan itu memberiku kekuatan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian, perlahan mengulurkan tanganku, dengan lembut menyentuh jari-jariku yang gemetar ke tangan mungilnya. Perasaan sejuk yang sangat menyenangkan dari jari-jarinya langsung menjalar ke hatiku,
membuat dadaku berdebar kencang. Namun momen manis yang langka itu hanya berlangsung sekejap. Begitu kulit kami bersentuhan, Kirana tersentak kaget dan menarik tangannya kembali, seolah baru saja menyentuh benda panas. Dia segera menundukkan wajahnya, melangkah cepat ke depan. Tindakan menghindarnya yang kejam itu seketika menciptakan jarak tak terlihat yang sangat besar di antara kami. Sudah mulai gelap, banyak nyamuk. Kita pulang saja, yuk. Dia berkata, nadanya kembali datar, tidak menunjukkan sedikitpun emosi hangat. Di lain waktu, menjelang libur lebaran, aku berhasil mendapatkan 2 tiket dengan posisi bagus untuk mengajaknya menonton film. Film romantis dengan akhir yang tragis itu membuat banyak penonton di bioskop tidak bisa menahan air mata. Di dalam bioskop yang gelap, hanya ada cahaya redup dari layar yang memantul. Aku diam-diam menoleh ke arah Kirana. Di bawah cahaya remang-remang, aku tiba-tiba melihat sudut matanya memerah, berlinang air mata yang ditahan. Rasa iba yang kuat muncul. Aku tanpa sadar mengulurkan tanganku melewati sandaran kursi, berniat meletakkan tanganku dengan lembut di bahunya yang kurus untuk menghiburnya. Tapi begitu jari-jariku baru saja menyentuh kain bajunya, dia terkejut dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Seluruh tubuhnya menegang, menghindari sentuhanku. Saka, tiba-tiba aku mengantuk. Filmnya juga sudah mau selesai. Kita pulang saja ya. Sekali lagi, dinding baja yang dingin dan tak terlihat kembali berdiri kokoh di antara kami. Setiap kali aku mengumpulkan semua keberanian, berniat melangkah maju, berniat menghancurkan jarak di antara kami, Kirana selalu menggunakan senjata bernama sikap dingin dan ketegasan untuk mendorongku jatuh. Aku menggaruk-garuk kepala, benar-benar tidak bisa memahami isi hatinya. Jelas dengan intuisi seorang yang sedang jatuh cinta, aku merasakan dengan sangat jelas adanya pertentangan yang merobek-robek di matanya. Ada saat-saat ketika tatapan kami tidak sengaja bertemu, aku menangkapnya sedang diam-diam menatapku dengan tatapan rindu dan penuh rahasia. Tapi sekejap mata, setelah itu, percikan emosi itu langsung ditutupi dengan sempurna oleh sikap acuh tak acuh yang biasa. Pertentangan yang tidak jelas inilah yang membuat pikiranku jatuh ke dalam lingkaran kebingungan dan kegelisahan. Apakah di dalam hatinya yang sedingin es itu ada sedikit perasaan untukku? Jika benar-benar ada getaran, mengapa dia selalu menggunakan cara yang paling kejam untuk mendorongku menjauh? Dan jika di dalam hatinya benar-benar kosong, mengapa dia melunak dan setuju untuk pergi bersamaku? Mengapa matanya tanpa sengaja menunjukkan percikan emosi yang begitu rumit dan menyakitkan? Aku telah mencoba memeras otak untuk mencari jawaban yang masuk akal. Tapi semua upaya analisis menemui jalan buntu. Kirana hidup tertutup dan menyembunyikan isi hatinya, seperti sebuah kotak besi yang terkunci rapat dengan banyak gembok, sama sekali tidak meninggalkan celah sedikit pun bagi orang lain untuk melihat ke dalam. Keputusasaan yang terpendam lama-kelamaan berubah menjadi kelelahan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Malam-malam panjang tanpa tidur, aku mulai ragu. Bertanya pada diri sendiri, apakah cinta tulusku cukup kuat untuk mengatasi rintangan kokoh yang dia bangun sendiri? Atau jika aku terus keras kepala menabrak jalan buntu seperti ini, hasil akhirnya aku hanya akan kehilangan seluruh masa mudaku yang cemerlang dalam jurang keputusasaan. Tapi kemudian setiap kali fajar menyingsing, akal sehat yang lemah kembali memberi jalan bagi hati yang merindukan cinta, aku kembali menghibur dan menenangkan diriku dengan dosis ilusi bahwa pasti suatu hari nanti, dengan ketulusan, kegigihan, dan kesabaran tanpa batas, aku akan melelehkan lapisan es yang menyelimuti hatinya. Dan begitulah aku terus berpegang pada secercah harapan yang menyedihkan. Meskipun aku sadar betul bahwa jalan penaklukan di depan masih penuh dengan duri dan air mata. Suatu sore akhir pekan, langit kelabu diselimuti lapisan kabut suram di setiap jalan. Aku ada janji bertemu untuk membahas kontrak dengan seorang mitra penting di sebuah kafe yang tersembunyi di dalam gang kecil yang tenang di daerah Menteng. Pekerjaan selesai dengan cukup lancar. Saat aku baru saja melangkah keluar dari pintu kaca kafe, mataku tanpa sengaja menyapu deretan meja di sudut terpencil di dekat jendela kaca yang menghadap ke rangkaian bunga kertas yang layu. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Langkahku yang sedang berjalan seketika berhenti seolah dipaku ke lantai. Duduk di meja yang sunyi itu, membelakangi pintu masuk, adalah Kirana.
Aku tidak mungkin salah mengenali postur tubuhnya yang mungil, bahunya yang kurus, dan rambut hitamnya yang familiar. Terkejut dan gembira, aku hendak melangkah untuk memanggil namanya. Tapi begitu aku melangkah, pandanganku meluas dan menangkap seluruh pemandangan. Duduk di seberang Kirana adalah seorang pria asing. Usianya sekitar 60-an, rambutnya sudah banyak beruban, wajahnya memancarkan aura intelektual yang tenang namun sangat serius. Dia mengenakan mantel wol berwarna gelap. Gerak-geriknya menunjukkan kewibawaan seorang yang berpengalaman. Rasa ingin tahu bercampur dengan perasaan tidak nyaman menyesakkan tenggorokanku. Aku mundur selangkah, bersembunyi di balik pot tanaman besar di dekat bar, menahan napas mengamati gerak-gerik mereka. Suasana kafe saat itu cukup sepi. Musik instrumental mengalun lembut. Meskipun aku tidak bisa mendengar dengan jelas setiap kata yang mereka ucapkan, aku bisa melihat dengan sangat jelas ekspresi di wajah Kirana. Wajahnya pucat pasi, matanya merah dan berkaca-kaca, lalu tiba-tiba bahunya bergetar hebat. Kirana menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Itu adalah isak tangis yang tertahan dan sangat menyakitkan, sangat kontras dengan penampilan dingin dan kerasnya sehari-hari. Pria tua yang duduk di seberangnya menghela napas pelan, menyodorkan tisu ke arahnya. Dia mengatakan sesuatu, raut wajahnya menunjukkan rasa iba. Kirana menyeka air matanya, tangannya gemetar, mengeluarkan sebuah amplop kertas putih tebal dari dalam tasnya, meletakkannya di atas meja dan dengan hati-hati mendorongnya ke arah pria itu. Pria itu ragu sejenak lalu mengulurkan tangan untuk mengambilnya, memasukkannya ke dalam saku mantelnya. Setelah itu dia berdiri, menepuk pelan bahu Kirana sebagai bentuk penghiburan terakhir lalu berjalan cepat keluar dari kafe. Seluruh gambaran itu terekam di mataku seperti film yang diputar lambat. Pikiranku berputar dalam kekacauan, ribuan pertanyaan meledak di benakku. Siapa pria itu? Mengapa Kirana menemuinya di tempat tersembunyi seperti ini? Mengapa dia menangis begitu sedih? Dan amplop putih tebal itu berisi apa? Apakah itu uang? Perasaan cemburu yang hina bercampur dengan kemarahan dan rasa iba membara di dadaku. Selama ini, dia selalu menjaga jarak dariku, menolak semua bantuan materi dariku. Tapi sekarang dia diam-diam bertemu dan memberikan sesuatu kepada seorang pria tua. Aku menunggu di luar kafe sekitar 15 menit. Saat Kirana keluar, kedua matanya masih bengkak dan merah. Begitu melihatku berdiri menghalangi jalan, dia terkejut, langkahnya goyah hampir jatuh. Wajahnya seketika berubah, dari kelemahan, penderitaan menjadi sikap defensif yang dingin dan familiar. Saka, kenapa kamu di sini? Dia mencoba menjaga suaranya tetap tenang tapi nadanya masih sedikit bergetar. Aku mendekatinya, kedua tanganku terkepal menahan api cemburu yang membara di kepalaku. Aku baru saja bertemu klien di sini, Kirana, siapa pria tadi? Kenapa kamu menangis? Ada apa denganmu? Kenapa kamu memberinya amplop itu? Apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku melontarkan serentetan pertanyaan bertubi-tubi. Mataku menatap tajam ke matanya yang berusaha menghindar. Kirana menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya menatap lurus ke mataku. Matanya kini tidak lagi menunjukkan kelemahan. Hanya ada tatapan sedingin es yang tajam seperti pisau. Aku bertemu siapa dan melakukan apa adalah hak pribadiku. Urusan pribadiku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kuharap kau tidak terlalu ikut campur dalam hidupku. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, menghancurkan semua perhatian dan kekhawatiranku. Tidak ada hubungannya denganku? 5 tahun ini aku melakukan begitu banyak hal untukmu, aku begitu peduli padamu dan sekarang kau bilang tidak ada hubungannya. Kirana, aku mohon padamu. Jika kau sedang dalam kesulitan, beritahu aku. Aku pasti akan mencari cara untuk membantumu. Jangan menanggungnya sendirian lagi. Aku berteriak dalam keputusasaan yang luar biasa. Kedua tanganku ingin menggapai bahunya yang tegang dan gemetar, tetapi Kirana segera mundur selangkah, menjauh dari jangkauanku. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Saka, tolong jangan merasa berhak mengendalikan hidupku. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Juga tidak butuh bantuanmu. Jangan buang-buang waktu dan tenagamu lagi untukku. Aku tidak pernah dan tidak akan pernah memiliki perasaan untukmu.
Kuharap kau punya harga diri. Selesai berbicara, Kirana berbalik dan berjalan cepat menuju halte bus, meninggalkanku berdiri terpaku di tengah dinginnya udara Jakarta. Setiap kata-katanya seperti pisau tak terlihat yang menusuk langsung ke jantungku yang terluka. Sikapnya yang kejam dan tanpa ampun telah benar-benar meremukkan sisa harga diri terakhir dalam diri seorang pria yang sedang jatuh cinta. Aku berdiri di sana, menyaksikan lalu lintas yang ramai, merasa diriku sangat konyol dan menyedihkan. Setelah sore yang menentukan saat bertemu Kirana di kafe itu, suasana hatiku jatuh ke jurang yang gelap tanpa dasar. Rasa lelah yang luar biasa tidak hanya muncul secara fisik, tetapi juga merayap menggerogoti setiap sel saraf dalam pikiranku. 5 tahun, bukanlah waktu yang singkat bagi masa muda seseorang yang cemerlang. Selama 5 tahun itu, aku telah menguras seluruh isi hatiku, dengan sukarela memainkan peran sebagai orang bodoh yang hanya memberi tanpa syarat. Aku mengumpulkan setiap perhatian terkecil, mengorbankan jalur karierku, hanya berharap bisa mendapatkan senyuman, sebuah anggukan persetujuan dari gadis yang kucintai. Tapi apa hasilnya? Hanya kata-kata penolakan yang setajam pisau, sikap acuh tak acuh yang tak berperasaan. Dan sekarang, dia menyembunyikan sesuatu dan mendorongku keluar dari dunianya dengan cara yang paling tiba-tiba. Hari-hari berikutnya, aku pergi bekerja dalam keadaan hampa. Duduk di depan layar komputer, pikiranku kosong, tidak bisa fokus pada data apapun. Bayangan Kirana yang menunduk menangis terseduh-seduh di meja. Bayangan dia memberikan amplop putih kepada pria tua itu terus berulang di kepalaku seperti kaset rusak. Itu menghantuiku di setiap waktu makan, menyelinap ke dalam mimpi-mimpiku yang gelisah setiap malam. Aku mulai mengurung diri di kamar kosku yang sempit dan gelap. Botol-botol minuman kosong berserakan di sudut ruangan, bau asap rokok yang menyengat menempel di setiap gorden. Dalam keheningan, tanpa ada orang, aku memeluk kepalaku dan mulai meragukan diriku sendiri dan hubungan yang telah berlangsung selama 5 tahun ini. Apakah yang kulakukan ini benar-benar cinta? Atau hanya kekeras-kepalaan buta dari seseorang yang tidak mau menerima kekalahan? Cinta sejati seharusnya membawa kegembiraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Tapi melihat kembali perjalanan yang telah kulalui, kehadiranku sepertinya hanya membawa beban psikologis, menciptakan suasana yang menyesakan dan gangguan tak beralasan bagi kehidupan Kirana. Aku menyiksa diriku dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Apakah justru pengejaranku yang gigih ini yang membuatnya harus hidup tertutup, waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya? Apakah karena ingin menghindari perhatianku yang berlebihan, dia harus bersusah payah menyembunyikan kesulitan, penderitaan pribadinya yang tidak bisa dibagi? Teringat tatapan penuh kebencian dan kalimat tajamnya. Jangan buang-buang waktu untukku lagi di kafe itu. Hatiku kembali berdenyut nyeri. Harga diri seorang pria yang sudah terinjak-injak kini semakin hancur. Ada malam-malam di mana aku berbaring gelisah menatap langit-langit kamar yang penuh noda kuning. Aku berpikir untuk melepaskannya. Melepaskan untuk membebaskan Kirana dari gangguan dan juga membebaskan jiwaku yang sedang merana. Tapi pikiran itu baru saja muncul, langsung ditelan oleh gelombang perasaan kuat lainnya. Aku tidak rela. Bagaimana aku bisa dengan mudah menghapus bayangan yang telah meresap ke dalam darah dan dagingku selama 5 tahun? Bagaimana aku bisa dengan tegas meninggalkannya? Terutama, saat aku baru saja menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri dia sedang menghadapi penderitaan yang luar biasa tanpa ada seorang pun di sisinya untuk berbagi. Pertarungan antara akal sehat yang ingin melepaskan dan hati yang ingin bertahan membuatku benar-benar lelah. Sebuah retakan besar mulai terbentuk, memisahkan cinta buta dalam diriku. Pertengahan bulan Desember, hawa dingin pertama menyelimuti seluruh wilayah. Angin utara menderu di luar jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sudah 3 hari Kirana tidak masuk kantor. Tempat duduknya kosong. Tumpukan berkas di mejanya tersusun rapi, diselimuti lapisan debu tipis. Aku bertanya kepada bagian HRD dan diberitahu dia izin sakit. Firasat buruk yang sangat tidak enak tiba-tiba datang, menyesakkan dadaku. Sepanjang hari bekerja, pikiranku gelisah seperti api. Begitu jam pulang tiba, aku tidak peduli dengan gerimis yang dingin, mengendarai motorku seperti orang gila langsung ke kosnya. Kamar kosnya terkunci rapat, sunyi dan gelap.
Aku menggedor pintu memanggil namanya berulang kali baru terdengar suara rintihan lemah dari dalam. Berkat bantuan ibu kos yang mengambil kunci cadangan, pemandangan di depanku membuat hatiku pilu. Kirana meringkuk di atas tempat tidur kecil. Selimut tebal menutupi seluruh tubuhnya tapi dia masih menggigil. Wajahnya pucat pasi, dahinya berkeringat, bibirnya pecah-pecah dan kering. Suhu tubuhnya tinggi, panas seperti bara api. Tanpa ragu sedetik pun, aku menggendongnya di punggungku menuruni tangga, menyetop taksi dan langsung membawanya ke unit gawat darurat rumah sakit. Dokter mendiagnosisnya mengalami kelelahan fisik yang parah disertai pneumonia akut karena kedinginan terlalu lama. Dia harus dirawat di rumah sakit untuk diinfus dan diawasi dengan ketat. Malam itu, aku terjaga di samping tempat tidurnya. Suasana di ruang perawatan intensif sangat sunyi. Hanya ada bunyi teratur dari monitor jantung dan bau antiseptik yang khas menusuk hidung. Aku duduk diam di kursi plastik di samping tempat tidur, menggenggam erat tangannya yang kurus dan dingin. Melihat wajahnya yang tirus, matanya yang terpejam dan berkerut karena menahan sakit, air mataku tak tertahankan lagi, jatuh membasahi punggung tangannya. Aku menyesal karena beberapa hari terakhir ini aku marah dan menjauhinya. Membiarkannya sendirian melawan sakit di kamar kos yang dingin dan sepi. Pagi harinya, wajah Kirana sudah terlihat lebih segar, napasnya juga lebih teratur. Aku sangat senang, bergegas membuatkan segelas air hangat, dengan hati-hati menggunakan handuk basah untuk menyeka keringat di dahinya. Saat itu, Kirana perlahan membuka matanya yang hitam legam menatap sekeliling ruangan yang serba putih. Lalu pandangannya berhenti pada wajahku yang kuyu dan belum bercukur karena begadang. Matanya sekilas menunjukkan keterkejutan, tapi dengan cepat digantikan oleh tatapan dingin yang menakutkan. "Saka, kenapa kamu di sini?" Dia berbisik, suaranya serak dan sangat lemah. "Aku lihat kamu tidak masuk kerja beberapa hari. Firasatku tidak enak jadi aku datang ke kosmu. Kamu demam tinggi, pneumonia parah. Dokter bilang harus dirawat beberapa hari baru boleh pulang. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mau minum air hangat?" Aku bertanya dengan cemas, menyodorkan gelas air hangat ke bibirnya, tetapi Kirana dengan kasar memalingkan wajahnya. Saat itu, seorang perawat muda mendorong troli obat masuk ke ruangan untuk memeriksa suhunya. Kirana dengan susah payah mengangkat tangannya yang lemah dan menarik ujung baju perawat itu. "Suster, tolong minta pria ini keluar. Saya benar-benar lelah. Saya ingin istirahat sendirian dengan tenang." Perawat itu terkejut dan menoleh ke arahku dengan tatapan canggung. "Anda keluarga pasien? Pasien baru sadar dan butuh ketenangan mutlak. Tolong tunggu di luar sebentar ya." Aku berdiri seperti disambar petir. Kedua telingaku berdengung. Gelas air hangat di tanganku bergetar. Airnya tumpah keluar membakar kulitku. Kata-kata Kirana, meskipun lemah, memiliki daya rusak yang lebih besar daripada senjata tajam manapun di dunia. Saat sakit dan lemah, orang biasanya mendambakan kehadiran orang yang dicintai untuk merawat. Tapi dia justru memilih untuk mengusirku tanpa ampun di depan orang lain. Luka kali ini benar-benar mencapai batas ketahananku. Harga diri seorang pria dihantam pukulan fatal, hancur berkeping-keping dan tidak bisa disatukan lagi. Aku menelan kepahitan. Diam-diam meletakkan gelas air di atas meja, berbalik dan melangkah keluar dari kamar pasien, membiarkan angin dingin di koridor menderu, mengoyak jiwaku. 1 tahun lagi berlalu dengan cepat dalam keheningan yang menyesakkan. Aku resmi memasuki usia 28 tahun, usia di mana karier sudah mulai mapan. Tapi keluarga di kampung halaman di Yogyakarta gelisah. Kesehatan ibuku belakangan ini menurun drastis. Setiap hari beliau menelepon untuk menasihati dan mendesak soal pernikahan. Suara ibu selalu sedih, sering menghela napas panjang di telepon. "Saka, apa kamu berniat hidup sendiri sampai tua?" Ayah dan ibu di rumah sudah tua, setiap hari menunggu, hanya berharap segera punya menantu untuk merawat, punya cucu untuk digendong agar rumah ramai. Teman-temanmu di desa, anak-anak mereka sudah besar dan sekolah semua. Apa kamu mau membuat ayah dan ibu meninggal tanpa tenang? Suatu sore aku sedang duduk di ruang kerja, pusing mendengarkan omelan ibu di telepon. Tiba-tiba Kirana datang membawa setumpuk berkas untuk ditandatangani. Dia berdiri tepat di depan pintu ruanganku yang sedikit terbuka. Seluruh isi percakapan telepon ibuku terdengar olehnya.
Saat aku mengakhiri panggilan, aku mengangkat kepala dan tanpa sengaja bertemu dengan tatapan rumitnya. Itu adalah tatapan yang bercampur antara rasa bersalah, iba, dan kesedihan tak terlihat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tapi dengan cepat, dia menarik kembali tatapannya, meletakkan berkas di atas meja untuk ditandatangani, lalu berbalik dengan dingin dan pergi seperti biasa. Kejadian hari itu seperti setetes air yang membuat gelas meluap, mendorongku untuk mengambil keputusan nekat terakhir. Aku memutuskan untuk mempertaruhkan seluruh hubungan ini dalam satu permainan terakhir. Jika menang, aku akan mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Jika kalah, aku akan benar-benar mundur dari hidupnya, tidak akan pernah mengganggunya lagi. Aku mengumpulkan semua tabunganku, bersusah payah mencari dan membeli sebuah cincin berlian yang mahal dengan desain yang sangat indah. Aku dengan hati-hati memesan meja di sebuah restoran paling mewah di pusat kota, tempat di mana bisa melihat seluruh pemandangan gemerlap lampu Jakarta di malam hari. Aku menulis sebuah pesan yang sangat tulus untuk Kirana. Malam ini jam 6 aku menunggumu di restoran di lantai atas. Ada hal yang sangat penting dan menentukan yang ingin kubicarakan denganmu, tolong datanglah. Anggap saja sebagai penghormatan atas 5 tahun perkenalan kita. Apapun hasilnya, aku berjanji ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku mengganggu hidupmu. Malam itu aku berpakaian rapi, mengenakan setelan jas hitam paling elegan. Aku membawa seikat besar mawar beludru yang indah dan datang ke restoran lebih awal. Suasana restoran dipenuhi musik merdu. Cahaya lilin yang berkelip-kelip memantulkan bayangan pada gelas-gelas anggur merah yang remang-remang. Aku duduk dengan gugup menunggu. Tanganku tak henti-hentinya mengelus kotak beludru kecil yang tersembunyi di saku jas. Jarum jam menunjukkan pukul 6:30 malam, kursi di seberangku masih kosong. Aku memesan makanan, lalu meminta pelayan untuk menyimpannya, menghangatkannya, lalu mengeluarkannya lagi. Waktu berjalan lambat, seperti siksaan mental. 8:00. 9:00 malam, para tamu di sekitar sudah selesai makan dan berangsur-angsur pulang. Restoran mulai sepi. Aku menelepon Kirana. Puluhan panggilan berdering panjang tetapi tidak ada yang mengangkat. Pesan yang kukirim juga tidak dibalas. Aku duduk seperti patung, mataku kosong menatap keluar jendela kaca, memandangi lampu-lampu jalan di bawah. Pukul 10:30 malam, manajer restoran menghampiri mejaku, menunduk dengan sopan. "Maaf, Pak, restoran kami akan segera tutup. Apakah Bapak ingin memesan sesuatu lagi?" Aku melihat meja makan yang dingin, melihat buket mawar yang sudah mulai layu. Kelopak luarnya, hatiku saat ini juga hancur berkeping-keping. Sakit hingga sesak napas, tenggorokanku pahit. "Tidak perlu, tolong tagihannya." Aku perlahan berdiri, membayar tagihan lalu membawa buket bunga yang berat itu keluar dari restoran. Pertaruhan terakhir dalam hidupku telah kalah telak. Batas terakhir kesabaran dan harga diri telah hancur total. Ketidakhadirannya yang tanpa kabar adalah jawaban yang paling kejam, memadamkan sisa harapan terakhir yang ada di jiwaku. Malam di Jakarta sangat dingin, angin utara berhembus kencang, meniup ujung jas tipisku, membawa hawa dingin yang menusuk. Aku berjalan tanpa tujuan di jalanan yang sepi. Kedua tanganku terkulai, aku berjalan seperti mayat hidup, membiarkan kakiku membawaku kemanapun ia mau. Lampu jalan kuning memantulkan bayanganku yang memanjang di atas trotoar. Buket mawar mahal itu kutinggalkan begitu saja di tempat sampah di pinggir jalan. Bersama dengan buket bunga itu, aku juga membuang seluruh masa mudaku yang penuh semangat dan kebutaan selama 5 tahun ke dalam lubang kelupaan. Aku telah benar-benar sadar. Mimpi buruk yang berlangsung selama 5 tahun mengejar bayangan yang bukan milikku. Aku dengan pahit menyadari bahwa cinta sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Pengorbanan buta dari satu pihak tidak akan pernah bisa ditukar dengan perasaan tulus dari pihak lain. Segala sesuatu antara aku dan Kirana benar-benar telah berakhir. Tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi ilusi, tidak ada lagi malam-malam panjang yang menyiksa batin. Hatiku saat ini dingin dan mati rasa, tidak lagi merasakan sakit, hanya ada kekosongan yang menakutkan. Keesokan paginya, aku mengenakan kemeja sederhana dan datang ke kantor sangat pagi. Tanpa basa-basi, tanpa ragu, aku mengetuk pintu,
langsung masuk ke ruangan manajer HRD. Aku dengan tenang menyerahkan surat permohonan untuk menarik kembali keputusan penolakan kesempatan promosi sebelumnya, sekaligus menyatakan keinginan untuk segera dipindahkan ke cabang perusahaan di Surabaya. Manajer HRD tampak sangat terkejut dengan keputusanku yang tiba-tiba berubah. Tapi karena posisi kepala tim proyek di sana masih kosong, beliau dengan cepat mengangguk setuju dan berjanji akan menyetujui keputusan pemindahan secepatnya. Begitu mendapat persetujuan, aku melangkah keluar dari ruangan, menghela napas lega seolah baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menekan dadaku. Hal pertama yang kulakukan setibanya di kos adalah mengeluarkan koper besar yang tersembunyi di bawah tempat tidur. Aku mulai membereskan semua barang pribadiku. Pakaian, buku-buku, dokumen pekerjaan dilipat rapi dan dimasukkan ke dalam. Tapi hal yang paling sulit bukanlah barang-barang mati itu, melainkan membereskan kenangan-kenangan tentang Kirana yang memenuhi kamar kecil ini. Satu-satunya foto bersama seluruh tim saat liburan kantor. Di mana ada wajahnya, kulepas dari dinding, kutelungkupkan di dasar laci meja kerja. Jas hujan biru yang pernah dia kembalikan padaku setelah hujan deras tahun itu, kubuang langsung ke tempat sampah tanpa ragu. Aku ingin menghapus semua jejak, semua kenangan yang berhubungan dengan gadis bernama Kirana. Keluar dari ruang hidup dan kehidupanku, aku memutuskan untuk memutus semua kontak, pindah ke kota baru yang asing dan ramai untuk memulai hidup baru dari nol. Awal yang baru tanpa bayangannya. Fajar di hari terakhirku di ibu kota. Dengan kejam membangunkanku dengan sinar matahari terik yang masuk melalui celah jendela yang belum tertutup rapat. Udara pagi yang masuk ke kamar membawa hawa dingin khas musim kemarau. Aku duduk termangu di tepi tempat tidur yang kosong. Hanya tersisa kasur busa tua. Semua barang pribadiku sudah tersusun rapi di dalam koper besar yang diletakkan di sudut dinding. Kamar kos yang akrab, yang telah menemaniku selama beberapa tahun, kini tiba-tiba menjadi kosong, dingin, dan asing hingga menyesakkan napas. Suara lalu lintas yang bising mulai terdengar dari gang kecil di bawah, menandakan hari baru yang sibuk dan tergesa-gesa telah dimulai. Tapi di dalam hatiku, saat ini semua emosi seolah telah mati sejak malam sebelumnya. Hari ini adalah hari aku resmi meninggalkan Jakarta, meninggalkan tanah tempat seluruh masa mudaku yang cemerlang tersimpan dan juga tempat di mana cinta sepihakku yang mendalam terkubur. Penerbanganku ke Surabaya akan berangkat pukul 3 sore. Waktu hitung mundurku di kota ini benar-benar hanya tersisa beberapa jam. Aku perlahan mengeluarkan ponsel dari saku celana. Layar ponsel menyala, menampilkan wallpaper pemandangan danau yang indah, tempat yang menyimpan kenangan langka. Saat aku bisa berjalan di samping Kirana, aku menatap foto itu sejenak lalu memutuskan untuk membuka aplikasi pesan. Jari-jariku gemetar mengetik setiap baris kata. Hai. Setelah semalaman tidak tidur dan berpikir, aku tiba-tiba menyadari bahwa aku benar-benar telah terlalu banyak mengganggumu selama 5 tahun ini. Aku dengan tulus meminta maaf atas kekeraskepalaan dan keegoisanku yang telah memberimu beban psikologis yang tidak perlu. Aku tidak pernah menyalahkanmu sedikit pun. Aku hanya membenci diriku sendiri yang terlalu bodoh karena tidak menyadari batas antara cinta dan ikut campur. Hari ini aku resmi pindah tugas ke cabang baru untuk tinggal dan bekerja. Aku akan mengganti nomor telepon dan memutus semua kontak dengan masa lalu. Kuharap kau baik-baik saja di sini. Jaga kesehatan. Semoga pekerjaanmu lancar dan segera menemukan pria yang bisa memberimu kebahagiaan sejati. Selamat tinggal, Kirana. Gadis yang kucintai dengan seluruh masa mudaku. Selesai mengetik titik terakhir, aku memejamkan mata, mengatupkan gigi, dan menekan tombol kirim. Saat suara notifikasi pesan terkirim berbunyi, seluruh tubuhku terasa lemas. Sebuah kekosongan besar langsung menggerogoti dadaku, menguras energi seorang pria yang hampir memasuki usia 30. Aku melemparkan ponsel ke atas kasur, menutupi wajahku dan menghela napas panjang. Jadi benar-benar sudah berakhir. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi harapan palsu yang tersisa. Titik akhir telah diletakkan dengan rapi dan tegas, persis seperti cara dia selalu memperlakukanku. Aku melangkah ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin untuk menyadarkan diri. Aku melihat wajahku yang tirus, mata yang bengkak dan kuyu di cermin. Beberapa helai janggut yang tumbuh tidak beraturan di bawah dagu terasa kasar di kulit.
Aku berkata pada bayanganku di cermin bahwa mulai hari ini hanya akan ada seorang pria yang hidup untuk karier dan masa depannya. Sama sekali tidak boleh lemah karena urusan cinta lagi. Kembali ke ruang utama, aku menutup resleting tas selempang yang berisi dokumen pribadi. Kamar ini sekarang tidak lagi menyimpan apapun yang menjadi milikku selain lapisan debu di bawah sudut tempat tidur. Aku berdiri bersedekap di tengah ruangan. Mataku memeriksa setiap sudut untuk terakhir kalinya untuk memastikan tidak ada barang penting yang tertinggal. Kamar ini pernah menjadi tempat di mana aku begadang semalaman untuk menulis kartu ucapan selamat ulang tahun untuknya. Adalah tempat di mana aku dengan susah payah memasak panci-panci bubur ayam panas untuk dibawakan padanya saat sakit. Sekarang, semuanya hanyalah bayangan samar yang tersembunyi di masa lalu. Kenangan, entah indah atau kejam, pada akhirnya akan dihancurkan oleh roda waktu, melayang seperti butiran debu tak terlihat. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua tenaga, menyampirkan tas di bahu, tangan kananku menggenggam erat gagang koper yang berat. Aku dengan tegas berbalik dan melangkah keluar pintu, sama sekali tidak mengizinkan diriku menoleh ke belakang sedetik pun. Keheningan yang menakutkan berlangsung selama beberapa jam. Sejak aku mengirim pesan perpisahan yang tegas itu, sejujurnya aku juga tidak mengharapkan balasan apapun dari Kirana. Dengan sifatnya yang dingin hingga kejam, tindakannya mengabaikan atau langsung menghapus pesan itu adalah hal yang sangat bisa dimengerti. Bahkan aku meyakinkan diriku sendiri bahwa lebih baik dia tetap diam daripada melontarkan beberapa kata kejam lagi, menabur garam di atas lukaku yang sudah sangat dalam. Jarum jam di dinding perlahan bergerak, menunjukkan tepat pukul 10 pagi. Mobil travel ke Bandara Soekarno-Hatta sudah menelepon memberitahu bahwa sudah menunggu di bawah gedung kos. Aku menghela napas, membawa koper dan melangkah keluar ke koridor, mengunci pintu kamar lalu dengan hati-hati menitipkan kuncinya pada ibu kos. Tepat saat aku hendak melangkah menuruni tangga pertama, ponsel yang ada di dalam saku celanaku tiba-tiba bergetar hebat. Nada dering pesan yang nyaring memecah kesunyian di area kos yang sepi. Seluruh otot di tubuhku seketika menegang. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, begitu kuat hingga aku merasa akan melompat keluar dari dada. Firasat yang sangat aneh bercampur antara keterkejutan yang luar biasa dan rasa penasaran yang kuat seketika menahan kakiku, tidak mengizinkanku melangkah lebih jauh. Dengan gugup aku melepaskan pegangan koper, buru-buru merogoh saku celana untuk mengambil ponsel. Layar menampilkan nama pengirim adalah Kirana. Jantungku sekali lagi berdetak kencang, tanganku gemetar, membuka kunci layar untuk membaca pesan singkat yang baru saja masuk. Isi pesannya hanya 15 kata, sangat sulit dimengerti. Di depan rumahmu ada sebuah kotak, tolong turun dan ambil. Pikiranku seketika menjadi kosong dan sangat bingung. Kotak apa? Kenapa harus kotak di hari aku pindah? Kenapa Kirana mengirimiku barang saat ini? Ribuan pertanyaan meledak di benakku seperti benang kusut yang tidak bisa diurai. Aku mengerutkan kening berpikir, mencoba menghubungkan berbagai peristiwa tetapi sama sekali tidak berhasil. Aku sudah dengan tegas mengucapkan selamat tinggal padanya, juga sudah diam tidak berkata apa-apa selama ini. Seharusnya saat ini dia merasa lega karena terbebas dari penguntit yang gigih sepertiku. Kenapa dia repot-repot mengirim kotak ke depan rumahku? Rasa penasaran dengan cepat mengalahkan keinginanku yang teguh untuk pergi selamanya. Aku menatap layar ponsel, membaca berulang kali kalimat singkat itu hingga aku bisa menghafal setiap tanda bacanya. Di kepalaku mulai terjadi pertarungan batin yang sangat sengit. Separuh akal sehatku berteriak mengingatkanku untuk segera menuruni tangga, naik ke mobil, dan pergi dari tempat ini sekarang juga. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Kirana sekarang hanyalah luka yang dalam yang harus dihapus sepenuhnya. Tapi separuh hatiku yang lemah terus membujukku untuk mencari tahu kebenarannya. Mungkin itu adalah barang penting yang ingin dia kembalikan atau mungkin di dalamnya berisi jawaban atas sikap dinginnya yang tak beralasan selama 5 tahun ini. Jika aku membawa koper dan pergi sekarang tanpa memeriksanya, apakah sisa hidupku akan kuhabiskan dalam penyesalan? Akhirnya, sisi hati yang lemah dan penuh keras kepala dari seorang pencinta kembali menang. Aku menarik koperku yang besar, kembali ke koridor, menyandarkannya di dinding. Sopir yang menunggu di bawah terus-menerus menelepon. Aku buru-buru menempelkan ponsel ke telinga, dengan nada tergesa-gesa meminta maaf. Maaf,
Pak, tolong tunggu 15 menit lagi, ada barang penting yang tertinggal. Setelah mematikan telepon, aku berbalik dan berlari secepat mungkin menuruni tangga menuju lobi gedung. Langkah kakiku yang berdebar-debar di lantai tangga batu terdengar keras. Di kepalaku saat ini hanya ada satu pikiran yang mendesak untuk menemukan kotak misterius itu. Aku sama sekali tidak bisa menduga bahwa keputusanku untuk menahan diri selama 15 menit hari ini akan selamanya mengubah arah hidupku dengan cara yang paling mengerikan. Begitu sampai di lobi lantai dasar, aku langsung melihat satpam tua sedang santai minum teh di pos keamanan. Melihatku berlari terengah-engah, beliau menunjuk ke arah sudut dinding di dekat pintu keluar. Mas Saka, ada kiriman kotak tuh. Baru saja diantar sekitar 10 menit yang lalu. Aku berjalan cepat ke sudut lobi. Yang pertama kali kulihat adalah sebuah kotak kardus berwarna coklat kusam yang sangat besar. Permukaan kotak itu tertutup rapat oleh puluhan lapis selotip transparan, tergulung erat dan sangat kokoh. Di atas permukaan kotak tertempel selembar kertas kecil bertuliskan namaku sebagai penerima. Tulisan tangan yang rapi dan indah itu sangat kukenal. Benar, itu tulisan tangan Kirana. Aku membungkuk. Kedua tanganku memegang erat tepi kotak untuk mengangkatnya. Seketika aku terkejut karena beratnya. Kotak itu cukup besar dan terbungkus rapat. Aku dengan hati-hati mengangkatnya dengan kedua tangan ke pinggul untuk membawanya naik tangga. Meskipun berat kenang-kenangan di dalamnya sebenarnya hanya beberapa kilogram, setibanya di depan pintu kos, aku buru-buru meletakkan kotak itu di lantai keramik, menghela napas panjang. Aku meminjam kunci lagi dari ibu kos, membuka pintu kayu yang berderit, mendorong kotak itu ke tengah-tengah kamar yang kosong. Ruangan saat itu benar-benar sunyi, hanya terdengar suara napasku yang terengah-engah berpadu dengan detak jantung yang berdebar kencang di dada. Aku terduduk di lantai, bersila menghadap kotak kardus misterius itu. Perasaan takut yang tak terlihat merayap di punggungku. Apa sebenarnya isi di dalamnya? Mengapa Kirana mengirimiku benda seberat ini tepat di saat aku memutuskan untuk pergi? Apakah ini tindakan untuk menyakitiku lebih dalam? Dia mengumpulkan semua barang yang akan dibuang untuk dilemparkan kembali padaku demi merendahkan cintaku untuk terakhir kalinya. Pikiran gelap itu melintas di kepalaku membuat tanganku gemetar. Aku ragu untuk membukanya. Aku takut menghadapi kenyataan yang kejam. Takut harapan-harapan tipis terakhir yang tersisa akan hancur menjadi debu. Tapi waktu tidak memberiku kesempatan untuk ragu lebih lama. Aku mengambil gantungan kunci dari saku celana, memilih kunci motor yang paling runcing. Aku menusukkan ujung kunci yang tajam ke celah selotip di tengah tutup kotak, dengan sekuat tenaga merobeknya. Suara selotip yang dirobek terdengar nyaring dan mengerikan di ruangan yang sunyi. Setelah merobek lapisan selotip luar, aku dengan gugup membuka kedua tutup kotak yang kasar. Begitu tutup kotak terbuka, aroma yang sangat familiar langsung menyergap indera penciumanku. Itu adalah aroma melati yang lembut dan samar. Aroma khas yang selalu melekat di rambut lembut Kirana yang selalu ingin kuhirup selama 5 tahun ini. Aku menahan napas, perlahan mengalihkan pandanganku ke dalam kotak. Yang pertama kali kulihat, bukanlah barang-barang buangan seperti yang kubayangkan, melainkan lapisan styrofoam yang diletakkan dengan sangat hati-hati dan rapi. Hatiku sekali lagi terasa sesak. Cara pengemasan yang begitu teliti dan menghargai ini sama sekali tidak seperti tindakan seseorang yang ingin merendahkan atau membuang barang. Tanganku yang gemetar menyentuh lapisan styrofoam tipis itu. Dengan lembut mengangkatnya untuk menemukan rahasia yang sebenarnya tersembunyi di bawahnya. Udara di sekitarku seolah membeku. Pandanganku mulai kabur, karena lapisan kabut basah entah dari mana datang. Menutupi kedua mataku, apa yang muncul di hadapanku saat ini, benar-benar melampaui semua imajinasi terliarku sebagai seorang pencinta bodoh. Di bawah lapisan styrofoam tipis itu ada harta karun yang sangat besar. Berisi seluruh kenangan selama 5 tahun aku mengejar Kirana. Lapisan paling atas tersusun sangat rapi adalah semua hadiah yang pernah kuberikan padanya. Ada jepit rambut berhias batu berkilauan yang kuberikan saat Natal tahun pertama, ada lipstik berwarna merah bata seharga setengah bulan gajiku, yang dengan susah payah ku minta tolong teman untuk membelikannya dari luar negeri.
Ada sweater wol hangat yang kubeli tergesa-gesa di suatu sore yang dingin, dan juga kotak beludru merah tua berisi kalung perak berliontin daun semanggi 4 daun dari ulang tahunnya yang kejam tahun lalu. Sesuatu yang kukira sudah dia buang begitu aku berbalik meninggalkan lobi apartemen. Semua barang itu, yang kukira sudah dengan tega dia buang ke tempat sampah saat aku berbalik, kini ada di depan mataku. Semuanya masih baru, belum pernah dipakai tapi dibungkus dengan sangat hati-hati dalam kantong plastik kedap udara. Bersih tanpa sedikit pun debu. Tenggorokanku terasa kering dan tercekat. Tidak bisa menelan ludah. Tanganku gemetar. Membalik lapisan hadiah ke samping. Apa yang ada di bawahnya kembali menghantam pikiranku yang sedang kacau. Itu adalah 3 album foto, bersampul kulit berwarna gelap yang dibuat dengan tangan secara sangat teliti. Aku mengambil album foto pertama, dengan gemetar membuka setiap halamannya yang tebal. Di dalamnya penuh dengan foto berwarna. Tapi itu bukan foto potretnya, melainkan ratusan foto kandid seorang pria. Jantungku seperti diremas saat menyadari pria di dalam foto itu adalah aku. Itu adalah punggungku yang basah kuyup saat sedang sibuk mengganti pipa air di bawah wastafel di kosnya. Itu adalah gambaran aku sedang mengayuh sepeda membawa tumpukan kardus saat dia pindah rumah. Itu adalah sosokku yang kesepian berdiri memegang payung di depan gerbang rumahnya di suatu malam hujan deras. Semua foto itu diambil dari sudut belakang atau dari sudut tersembunyi. Bukti jelas bahwa dia telah diam-diam mengamatiku sejak lama. Di bawah setiap foto, dia dengan hati-hati menggunakan tinta biru untuk menulis tanggal beserta kalimat-kalimat rapi. Terima kasih sudah datang membantu membersihkan rumah. Hujan deras sekali. Kasihan kamu basah kuyup dan kedinginan. Air mataku tak tertahankan lagi, mulai mengalir deras. Jatuh setetes demi setetes panas ke halaman plastik transparan yang mengkilap. Aku terus dengan panik mengaduk-aduk isi kotak. Di bawah album-album foto ada puluhan amplop kertas kecil yang tersusun rapi. Aku merobek salah satu amplop. Di dalamnya jatuh setumpuk sobekan tiket bioskop, tiket bus, bahkan struk pembayaran dari restoran tempat kami pernah makan bersama. Semua kertas tipis yang mudah rusak itu dengan hati-hati dilaminating, diawetkan dengan sempurna tanpa goresan. Di belakang setiap sobekan tiket penuh dengan catatan kecil. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian nonton film bareng Saka. Sangat ingin memegang tangannya tapi tidak bisa. Maafkan aku. Aku terduduk lemas di lantai dikelilingi ribuan kenangan hidup. Merasa dunia di sekitarku sedang runtuh total. Kenyataan ini terlalu kejam, terlalu bertolak belakang dengan semua yang ku ketahui dan kualami selama 5 tahun ini. Kirana tidak acuh tak acuh, Kirana tidak dengan tega membuang usahaku. Dia menghargai, dia menyayangi, dan dia menyimpan setiap momen terkecil tentangku dengan sikap pemujaan yang ekstrem. Tapi jika dia begitu menghargai kenangan ini, jika dia diam-diam telah mengambil ratusan fotoku, mengapa dia selalu membangun dinding es untuk mendorongku menjauh? Mengapa dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, memutus semua harapanku? Sebenarnya rahasia mengerikan apa yang disembunyikan gadis bernama Kirana ini di balik cangkang dinginnya yang kokoh? Semakin kebenaran terungkap, dadaku semakin tertekan oleh rasa sakit yang luar biasa. Perasaan sesak yang tidak bisa dilepaskan, dengan cepat menyeka air mata yang mengaburkan pandanganku. Aku terus merogoh ke lapisan paling dalam dari kotak kardus itu. Tergeletak diam di dasar kotak adalah 5 buku catatan bersampul tebal dengan ukuran yang sama, warnanya berurutan dari abu-abu muda hingga hitam pekat. 5 buku catatan ini, dengan pahitku sadari, sesuai dengan 5 tahun aku dengan gigih mengejarnya. Aku dengan gemetar mengambil buku bersampul abu-abu muda pertama. Buku itu cukup tebal, ujung kertasnya sedikit usang, menunjukkan bahwa buku itu telah dibuka berkali-kali. Sampul luarnya tidak berlabel, hanya ada sekuntum bunga aster kering yang ditempel di bawah lapisan selotip tipis. Aku menarik napas dalam-dalam, untuk menenangkan detak jantungku yang berdebar kencang. Perlahan membuka halaman pertama. Tulisan tangan Kirana yang rapi dan indah muncul, namun memancarkan kesedihan yang tak terlukiskan. Baris-baris pertama mencatat tanggal tepat 5 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari pertama bekerja di perusahaan baru. Aku bertemu dengan seorang rekan kerja bernama Saka. Dia memiliki senyuman yang sangat hangat dan mata yang bersinar terang,
Sangat kontras dengan duniaku yang gelap dan sunyi. Aku sudah berjanji pada diri sendiri untuk menjauhi orang-orang yang memberikan perasaan hangat seperti itu. Karena semakin terang apinya, semakin mudah ngengat yang mendekat akan terluka. Tapi entah mengapa tatapannya tanpa sengaja membuatku gugup dan tidak berani menatap lurus. Aku dengan cepat membalik halaman-halaman berikutnya. Hatiku berdenyut nyeri. Halaman-halaman buku harian tahun pertama mencatat dengan rinci setiap tindakan kecilku. Dia menulis tentang tatapan diam-diamku di kantor. Menulis tentang caraku dengan canggung menyembunyikan sebungkus nasi uduk di laci mejanya setiap pagi. Dan kemudian aku berhenti di halaman buku harian yang mencatat tentang hujan deras di sore itu. Itu adalah hari di mana aku dengan tergesa-gesa membuka payung hitam dan berlari untuk memayunginya di bawah emperan toko yang tutup. Halaman yang mencatat peristiwa itu ternoda. Noda air kekuningan yang sudah lama mengering. Hari ini hujan deras. Saat aku putus asa berdiri kedinginan di bawah emperan, Saka tiba-tiba muncul dengan payung hitamnya. Saat dia memayungiku, melindungi dari butiran hujan dingin yang menerpa kulitku, aku merasa benteng kokoh di hatiku mulai retak. Perasaan berjalan berdampingan di bawah satu payung. Kehangatan dari bahunya menjalar, aroma maskulin yang lembut bercampur dengan bau air hujan. Semua itu membuatku sangat takut. Aku takut karena menyadari diriku sudah mulai bergetar. Tepat saat tatapan kami bertemu di bawah emperan itu, aku tahu hatiku telah sepenuhnya menjadi milik pria bodoh ini. Aku sangat ingin menyandarkan kepalaku di bahunya, menangis sepuasnya, sangat ingin dipeluknya dan dilindungi. Tapi aku tidak bisa, aku harus menggunakan sikap dingin, kekejaman yang paling dalam untuk mengusirnya. Dokter bilang penyakit endokrinku sangat rumit, berisiko besar mempengaruhi kemampuanku untuk menjadi ibu nanti. Meskipun belum ada kesimpulan akhir, aku sama sekali tidak berhak dengan egois mempertaruhkan masa depannya dengan risiko itu. Membaca sampai baris terakhir, seluruh tubuhku seperti tersengat listrik ribuan volt. Penyakit yang tidak beruntung. Kalimat itu menggores tajam langsung ke dalam hatiku. Penyakit apa? Penyakit apa yang dia maksud? Mengapa dia mencintaiku? Sangat ingin bersamaku tapi justru menyebut dirinya orang yang tidak beruntung? Langit di hadapanku menjadi gelap gulita. Potongan-potongan teka-teki tentang sikapnya yang kontradiktif, tatapan matanya yang penuh penderitaan, dan caranya menjauhiku yang ekstrim tiba-tiba terhubung oleh sebuah kebenaran yang sangat pahit yang perlahan terkuak. Aku dengan panik membalik halaman-halaman buku harian berikutnya dari buku kedua. Ketiga, tidak peduli, keringat dingin membasahi dahi dan air mata terus mengalir tak terkendali. Rahasia paling menyakitkan yang dia sembunyikan dengan seluruh masa muda dan kekejamannya. Sebentar lagi akan terungkap seluruhnya di hadapanku. Berjanji akan menghancurkan hatiku yang sudah sangat terluka hingga batas ketahanan. Kedua tanganku gemetar tak terkendali, buru-buru membuka buku catatan berwarna abu-abu gelap. Menandai tahun kedua kami saling mengenal. Halaman-halaman pada tahap ini tidak lagi mulus seperti semula. Mereka kusut, menguning, dan bernoda. Puluhan bekas air mata yang sudah lama mengering. Di antara halaman-halaman buku harian yang penuh tulisan, ada beberapa lembar kertas yang dilaminating dengan hati-hati. Aku menahan napas, menarik keluar lembar kertas pertama. Langit di atasku seolah akan pecah menjadi ribuan kepingan saat tulisan tebal itu langsung menghantam mataku. Hasil USG dan pemeriksaan ginekologi rumah sakit pusat. Nama pasien adalah Kirana Putri. Bagian diagnosis patologi mencatat dengan jelas kesimpulan medis yang dingin dan sangat menyedihkan. Penyakit langka pada sistem reproduksi, fungsi keibuan benar-benar menurun, kemungkinan hamil secara alami. 0. Prognosis infertilitas permanen. Tenggorokanku tercekat oleh udara dingin, perasaan sesak napas menyelimuti seluruh dadaku. Aku terpaku menatap lembaran hasil pemeriksaan medis yang tipis namun membawa beban seberat vonis yang sangat kejam bagi nasib seorang wanita. Mataku dengan panik beralih ke baris-baris tulisan tangan Kirana yang tidak beraturan di halaman sebelahnya. Hari ini adalah hari tergelap dalam hidupku. Dokter memegang hasil pemeriksaan dan menatapku dengan tatapan penuh kasihan. Dia bilang, kesempatanku untuk hamil secara alami adalah 0 dan bahkan, dengan intervensi medis pun, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Aku berjalan tanpa tujuan, selama 7 jam dari rumah sakit ke rumah.
Pikiranku kosong. Aku adalah seorang wanita yang tidak sempurna, sebatang pohon kering, yang selamanya tidak akan pernah bisa berbunga dan berbuah. Tuhan benar-benar pandai mempermainkan manusia. Tepat saat hatiku paling merindukan untuk dicintai, paling merindukan untuk menggenggam tangan hangat Saka, nasib justru memberikan pukulan yang sangat telak. Halaman berikutnya ternoda hingga tinta birunya tembus ke halaman belakang. Kemarin aku tidak sengaja mendengar Saka menelepon ibunya di kampung. Suaranya penuh kegembiraan saat menyebutkan keponakan laki-lakinya yang baru lahir. Dia bilang dia sangat suka anak-anak. Dia adalah anak laki-laki tertua di keluarganya. Keluarganya di kampung selalu berharap dia segera memiliki seorang putra untuk melanjutkan garis keturunan. Mendengar kata-kata itu, hatiku seperti ditusuk ribuan pisau tajam. Aku tidak bisa dengan egois mengikatnya pada tubuh yang tidak sempurna ini. Jika aku menerima cintanya, aku akan dengan tanganku sendiri merenggut hak paling suci seorang pria, yaitu hak untuk menjadi seorang ayah. Aku akan merampas kesempatannya untuk memiliki keluarga yang utuh dan penuh tawa anak-anak. Aku memeluk erat buku harian itu di dadaku. Isak tangis tertahan mulai keluar dari tenggorokanku. Setiap baris tulisan Kirana seperti palu godam yang menghantam hatiku bertubi-tubi, menghancurkan semua harga diriku yang sempit. Dia melanjutkan dengan sikap yang sangat tegas. Aku lebih baik membiarkannya membenciku sampai ke tulang, daripada merusak masa mudanya. Mulai besok, aku harus benar-benar berperan sebagai orang yang tidak berperasaan. Aku akan menggunakan kata-kata yang paling kejam, tindakan yang paling kejam untuk menginjak-injak perasaannya. Aku harus dengan tanganku sendiri membangun dinding es yang tidak bisa ditembus agar dia putus asa dan pergi. Sesakit apapun aku akan menahannya. Asalkan di masa depan dia bisa mendapatkan istri yang baik, melahirkan anak-anak yang lucu dan menggemaskan, maka pengorbananku dalam kegelapan ini akan benar-benar sepadan. Kebenaran yang kejam telah terungkap seluruhnya. Bukan karena Kirana acuh tak acuh, bukan karena Kirana membenciku, tetapi dia menggunakan seluruh hidup dan air matanya untuk melindungi masa depanku. Dia menanggung semua penderitaan dan kesepian, mengusirku pergi untuk memberiku kehidupan yang sempurna. Selama 5 tahun yang panjang, aku mengira akulah yang paling menderita, akulah yang paling berkorban. Tapi aku tidak pernah menyangka, di balik penolakan yang tajam itu ada hati yang setiap hari menderita karenaku. Cintanya begitu besar, agung, dan tragis, hingga membuat orang sombong sepertiku merasa diriku sangat kecil dan hina. Dalam keadaan linglung, kehilangan semua kesadaran akan ruang dan waktu, aku terus membuka buku catatan berwarna hitam pekat terakhir. Di sampul buku ini tersemat sebuah amplop putih. Di atas amplop tertulis 3 kata untukmu, Saka dengan sangat rapi. Aku dengan gemetar membuka segelnya. Dari dalamnya jatuh sebuah kartu ATM yang dilampiri selembar kertas catatan berwarna kuning pucat. Aku mengambil kertas itu, mataku kabur karena angka-angka yang tercantum dengan sangat rinci hingga ke rupiah terakhir. Di dalam kartu ini ada 15 juta rupiah. Aku tidak bisa mengingat dengan pasti setiap porsi sarapan, ongkos transportasi, atau biaya rumah sakit yang telah kau tanggung untukku selama ini, jadi aku diam-diam menabung sedikit demi sedikit di sini. Mengembalikan budi baikmu ini juga merupakan cara bagiku untuk menjaga sedikit harga diri terakhirku. Sedangkan untuk hadiah-hadiah mahal yang kau berikan, aku kembalikan dalam keadaan utuh. Aku sudah mencatatnya semua tanpa terkecuali. Aku ingin kita benar-benar tidak saling berutang. Agar saat kau pergi tidak ada beban atau penyesalan di hatimu. Kata sandi kartunya adalah tanggal lahirmu. Melihat kartu ATM yang tergeletak dingin di lantai, hatiku terasa sangat sakit hingga ingin berhenti berdetak. Ternyata penolakannya untuk makan bersama, sikap hematnya dalam kehidupan sehari-hari bukan karena sifat pelit, melainkan agar dia bisa bersusah payah menabung setiap rupiah untuk membayarku kembali. Dia bekerja lembur hingga kurus kering, sakit, kelelahan, dan masuk rumah sakit juga hanya karena ingin mengembalikan apa yang kusebut sebagai pemberian sukarela. Aku memukul meja dengan keras penuh penyesalan. Seorang pria tidak berguna yang dengan sombongnya mengaku mencintainya dengan tulus, tapi justru membiarkan gadis yang dicintainya menanggung tekanan yang begitu hebat tanpa menyadarinya. Aku membalik ke halaman-halaman buku harian terakhir,
mencoba mencari jawaban atas peristiwa di kafe yang membuatku memutuskan untuk melepaskannya. Kebenaran yang terungkap begitu menyakitkan hingga membuatku sangat menyesal dan menyalahkan diriku sendiri. Hari ini adalah hari yang paling membuatku putus asa. Pagi ini di klinik rumah sakit, Profesor Widjojo, profesor spesialis infertilitas yang telah menanganiku selama bertahun-tahun, secara resmi memberikan vonis terakhir atas rekam medisku. Dokter bilang tubuhku tidak lagi merespon metode pengobatan apapun. Semua harapan intervensi medis terakhir telah benar-benar tertutup. Langit di sekitarku runtuh. Sorenya aku sengaja bertemu dengan dokter di kafe hanya untuk memberikan sedikit ucapan terima kasih karena telah dengan sabar merawatku selama beberapa tahun ini. Aku tidak bisa menahan diri dan menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang ditinggalkan di hadapan Profesor Widjojo. Beliau sangat kasihan padaku, menyemangatiku untuk kuat. Tetapi saat keluar dari kafe aku justru bertemu dengan Saka. Dia cemburu. Dia menanyaiku dengan tatapan marah. Melihat keraguan di matanya, hatiku sangat sakit. Tapi aku menyadari inilah kesempatan emas untuk memutus segalanya. Aku sengaja bersikap dingin, menggunakan kata-kata yang paling menyakitkan untuk melukainya. Aku bilang hidupku tidak ada hubungannya dengannya. Benar saja, tatapannya benar-benar hancur. Dia tidak lagi menatapku dengan pengertian, melainkan hanya dengan luka yang mendalam. Aku berhasil. Tapi kenapa dadaku terasa begitu dingin dan sakit hingga tidak bisa bernapas? Sampai di sini, aku menundukkan kepalaku di antara kedua lututku dan berteriak di dalam kamar yang sunyi. Kebenaran tentang pria asing itu, kebenaran tentang amplop putih itu telah terungkap dengan sangat menyedihkan. Aku telah salah menilainya, telah menggunakan keegoisan dan kecemburuan picik seorang yang tidak tahu apa-apa untuk menambah luka yang dalam di jiwanya yang sudah penuh bekas luka. Aku meninggalkannya sendirian berjuang dengan keputusasaan, lalu mengenakan jubah korban yang ditipu. Aku adalah orang paling jahat di dunia ini. Tergeletak sendirian di dasar kotak kardus, adalah sebuah surat berwarna biru muda yang disegel rapat. Kertasnya masih beraroma tinta baru, menunjukkan bahwa surat itu baru saja ditulis beberapa jam yang lalu. Aku dengan hati-hati menggunakan pisau kertas, memotongnya dengan rapi, mengeluarkan surat itu. Surat terakhir itu ditulis di atas 3 lembar kertas ukuran besar. Goresan tulisannya sedikit gemetar dan banyak bagian tintanya yang luntur karena tetesan air mata yang belum kering. Itu adalah surat yang ditulis Kirana semalaman. Tepat setelah tidak sengaja mendengar kabar bahwa aku telah menarik permohonan untuk tetap tinggal dan bertekad pindah tugas ke selatan. Untuk Saka, pria yang kucintai dengan seluruh masa mudaku dengan perasaan yang paling bisu. Saat kau membaca baris-baris ini, mungkin aku juga sudah selesai membereskan barang-barangku untuk meninggalkan kota ini. Pagi ini saat telepon berdering dan pesan perpisahanmu muncul di layar, seluruh tubuhku seolah kehabisan tenaga. Aku menangis hingga tidak punya tenaga untuk bernapas. Tapi di antara rasa sakit yang luar biasa itu, aku justru merasakan kelegaan yang tak terkira. Akhirnya aku berhasil. Aku berhasil mendorongmu kembali ke jalur kehidupan yang seharusnya kau tempuh. Sebuah jalur yang memiliki cahaya, masa depan, dan keluarga yang utuh menantimu. Saka, aku minta maaf. Aku minta maaf karena telah menggunakan sikap dingin dan kejam untuk membalas ketulusanmu yang hangat selama 5 tahun ini. Aku minta maaf karena telah membuatmu menanggung kesedihan, kesalahpahaman yang pahit, dan di atas segalanya, aku minta maaf karena telah menyia-nyiakan 5 tahun masa mudamu yang paling cemerlang. Sebenarnya aku mencintaimu. Aku mencintaimu sejak saat kau mengangkat payung hitam itu untuk melindungiku di bawah hujan deras tahun itu. Tapi cinta dari seseorang yang membawa kemalangan sepertiku adalah sebuah kerugian bagimu. Aku tidak bisa punya anak. Penyakit sialan ini telah selamanya merenggut kemampuanku untuk menjadi seorang ibu. Kau adalah pria yang luar biasa. Kau suka anak-anak dan kau memikul tanggung jawab sebagai anak laki-laki tertua. Aku tidak bisa karena keinginan egoisku untuk bahagia, mengikatmu dalam pernikahan yang suram tanpa tangis dan tawa anak-anak. Hari ini kau pergi untuk memulai hidup baru. Keputusan itu sepenuhnya benar. Menyerahkan semua kenang-kenangan ini padamu seperti sebuah pengakuan terlambat dariku, agar kau mengerti bahwa perasaan yang kau berikan tidaklah sia-sia. Aku telah menghargai,
telah menyayangi semua tentangmu lebih dari nyawaku sendiri. Aku mengembalikan kartu ATM-mu, mengembalikan hadiah-hadiahmu, tapi bayanganmu, izinkan aku untuk menyimpannya selamanya di hatiku. Hiduplah dengan baik ya. Fokuslah pada kariermu dan bukalah hatimu untuk mencari gadis yang baik dan sehat. Dia akan menggantikanku mengenakan gaun pengantin putih bersih di sisimu. Dia akan melahirkan untukmu anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Aku akan selalu mendoakanmu dari tempat yang sangat jauh. Semoga kau hidup damai, bahagia, dan sejahtera selamanya. Selamat tinggal, satu-satunya cintaku. Huruf-huruf di halaman terakhir menari-nari kacau di mataku, bercampur dengan air mata panas yang terus mengalir. Surat itu diakhiri dengan pengorbanan yang agung dan doa yang paling suci yang bisa diberikan seorang gadis kepada pria yang dicintainya. Pengorbanannya telah melampaui semua batas keegoisan biasa, mencapai tingkat cinta yang murni dan luhur. Aku benar-benar hancur di tengah tumpukan kenang-kenangan yang berserakan di lantai keramik. Aku menangis. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan barang paling berharganya. Menangis hingga terseduh-seduh dan tidak bisa bernapas. Tetesan air mata penyesalan, kesedihan, dan menyalahkan diri sendiri terus mengalir, membasahi halaman-halaman buku harian dan surat cinta terakhir. Sambil menangis aku mengepalkan kedua tanganku, memukul lantai dengan penuh penyesalan. Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku begitu tidak peka hingga tidak menyadari sedikitpun keanehan di matanya yang penuh kesedihan? Aku mulai mengingat kembali semua peristiwa yang telah berlalu. Dengan kacamata kebenaran yang baru saja terungkap, saat-saat dia menolak bantuanku, saat-saat dia menarik tangannya saat aku tidak sengaja menyentuhnya. Semuanya adalah tindakan pertarungan batin yang menyakitkan. Betapa besar kekuatan yang harus dia gunakan untuk menekan getaran hatinya, memaksa dirinya untuk berperan sebagai orang yang dingin dan tidak berperasaan. Dia harus sendirian melawan keputusasaan saat memegang hasil pemeriksaan medis, harus menguatkan diri bekerja lembur hingga kelelahan untuk mencari uang untuk membayarku kembali. Sedangkan aku hanya tahu memberi sesuai keinginanku, hanya tahu menuntut balasan dan mudah tersinggung saat ditolak. Cintaku ternyata adalah sebuah belenggu, tekanan yang membebani bahunya yang kurus, memaksanya untuk menyembunyikan kebenaran yang kejam, penyesalan yang mendalam, menguasai setiap sudut jiwaku. Infertilitas bagi banyak orang mungkin adalah sebuah tragedi yang tidak bisa diterima, tetapi bagiku saat ini itu sama sekali tidak ada artinya. Apa yang lebih penting dari kehadiran Kirana dalam hidupku? Memiliki anak adalah hukum alam. Tetapi jika hukum itu menuntutku untuk menukarnya dengan gadis yang paling kucintai, maka aku rela membuang semua aturan dunia. Aku mendambakan sebuah keluarga, tetapi keluarga itu hanya akan benar-benar berarti jika ada dia. Tanpa dia, semua uang, ketenaran, atau kehidupan yang berkecukupan dengan istri cantik dan anak-anak yang pintar menjadi tidak berharga, menjadi sangkar emas hampa yang memenjarakan kesepianku seumur hidup. Jam di dinding berdetak menunjukkan pukul 11 siang, hanya tersisa beberapa jam lagi sebelum penerbanganku berangkat. Sopir travel di bawah kembali menelepon dengan mendesak. Suara dering telepon yang memekakan telinga membangunkanku dari lamunan penyesalan. Aku menatap koper besar yang berdiri di sudut dinding, lalu menatap tumpukan kenang-kenangan yang berserakan di lantai. Sebuah energi yang kuat tiba-tiba muncul, membangkitkan keberanian seorang pria dewasa dalam diriku. Saatnya aku bertindak. Saatnya aku membuktikan padanya bahwa cintaku padanya lebih besar dan lebih agung dari keinginan bertahan hidup biasa manapun. Aku sama sekali tidak mengizinkan pengorbanan bodohnya menjadi kenyataan dan terlebih lagi tidak mengizinkan diriku menjadi pengecut yang melarikan diri. Aku segera mematikan dering telepon dan melemparkannya ke tempat tidur. Aku merogoh saku celana, mengeluarkan ponselku, dengan tegas menekan tombol untuk membatalkan penerbangan yang sudah dipesan, meninggalkan semua barang dan koper besar yang tergeletak di sana. Aku berlari seperti anak panah keluar dari kamar kos, menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Aku berlari secepat mungkin ke jalan besar, menyetop ojek online, melewati kerumunan orang, langsung menuju ke kos Kirana. Jalanan Jakarta di jam sibuk siang hari sangat padat. Duduk di belakang pengemudi, jantungku berdebar kencang seolah akan meledak. Aku terus-menerus mendesak pengemudi untuk menyalip dan melaju lebih cepat,
Keringat bercucuran seperti mandi meskipun cuaca dingin. Surat Kirana mengatakan bahwa dia juga akan pergi. Jika aku terlambat sedetik pun, mungkin aku akan selamanya kehilangannya di lautan manusia yang luas ini. Begitu sampai di ujung gang kecil menuju kos Kirana, aku dengan cepat memberikan selembar uang besar kepada pengemudi, lalu menggunakan sisa tenagaku untuk berlari masuk. Pemandangan di depanku membuat langkahku berhenti mendadak, lututku lemas hampir jatuh. Tepat di depan lobi lantai dasar kos, Kirana sedang duduk di samping koper hitam tuanya, matanya yang merah menatap ke arah kamar yang baru saja dibersihkan. Barang-barang di dalam kamar sudah bersih, tidak ada yang tersisa. Dia menelungkupkan wajahnya di antara kedua tangannya. Bahunya yang kurus bergetar seiring isak tangisnya yang tertahan. Dia sedang menangis. Gadis kuat dan tegar itu akhirnya runtuh dalam kesepian yang luar biasa di saat-saat terakhir harus meninggalkan tanah yang menyimpan kisah cinta tragisnya. Tanpa berkata apa-apa, aku melangkah perlahan, berlutut dengan satu kaki tepat di hadapannya. Aku mengulurkan kedua tanganku yang kokoh, memeluk tubuh mungilnya yang gemetar, mendekapnya erat di dadaku. Kehangatan yang akrab dan aroma melati yang familiar seketika mengisi kekosongan di jiwaku. Kirana terkejut. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang bengkak dan merah terbelalak menatapku. Terkejut seolah melihat sesuatu yang mustahil baru saja muncul. Saka, kenapa kamu di sini? Seharusnya kamu sudah di bandara sekarang, kan? Dia berusaha mendorong dadaku dengan kuat. Suaranya serak bercampur kepanikan yang luar biasa. Aku tidak peduli dengan perlawanannya yang lemah. Menggunakan kekuatan seorang pria, aku memeluknya lebih erat, dengan tegas tidak melepaskannya. Aku menatap lurus ke matanya yang berair. Setiap kata yang kuucapkan sangat jelas dan tegas. Aku sudah membaca semuanya. Buku harian, rekam medis, dan surat terakhir yang kau tulis. Semuanya sudah ku ketahui. Mengapa kau begitu bodoh? Mengapa kau menanggung semua penderitaan itu sendirian selama 5 tahun, Kirana? Wajah Kirana seketika berubah menjadi pucat. Dia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah, mencoba memalingkan wajahnya untuk menghindari tatapanku yang membara. Air matanya kembali mengalir deras. Lepaskan aku. Kalau kau sudah tahu semuanya, kau seharusnya semakin menjauhiku. Aku adalah wanita yang tidak sempurna. Aku tidak bisa punya anak, tidak bisa memberimu keluarga yang normal. Jangan kasihan padaku lagi. Aku mengangkat kedua tanganku, memegang erat wajahnya yang basah oleh air mata, memaksanya untuk menatap lurus ke mataku. Aku tidak kasihan padamu, dan aku tidak mencintaimu hanya untuk memintamu melahirkan anak. Bagiku, memilikimu di sisiku adalah keluarga yang sesungguhnya. Orang tuaku butuh cucu, tapi aku lebih membutuhkanmu dari apapun di dunia ini. Kalau tidak punya anak kandung, kita bisa adopsi. Atau kita bisa hidup bahagia berdua sampai tua juga tidak apa-apa. 5 tahun ini kau sudah terlalu banyak menanggung penderitaan karena aku. Mulai detik ini, aku melarangmu mendorongku menjauh lagi. Biarkan aku menjadi pria yang secara resmi melindungimu dan merawatmu seumur hidupku. Kirana menatapku terpaku. Benteng pertahanan terakhir di matanya telah benar-benar hancur. Dia menangis tersedu-sedu. Tangisan kelegaan, kebahagiaan yang meluap setelah 5 tahun menahan penderitaan. Dia melepaskan kedua tangannya lalu perlahan melingkarkannya di punggungku yang lebar, menyandarkan kepalanya di bahuku, patuh seperti anak kucing kecil yang menemukan tempat yang damai. Aku tersenyum cerah, memeluknya erat. Tetesan air mata yang membawa rasa asin dari penderitaan dan rasa manis dari cinta sejati yang abadi. Setelah melewati begitu banyak badai, melalui berbagai batas pengorbanan dan penderitaan, akhirnya aku benar-benar bisa memeluk duniaku. Dengan tegas tidak akan pernah saling kehilangan lagi. Menutup kisah cinta yang penuh liku-liku antara Saka dan Kirana. Tentu setiap dari kita merasakan getaran dan gema yang mengharukan di hati. Para hadirin sekalian, mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa dalam hidup, tidak selalu penampilan dingin dan jauh di luar sana berarti ketidakpedulian di dalam. Terkadang di balik cangkang yang paling berduri dan kejam, ada hati yang menanggung banyak luka karena harus berjuang menanggung kesedihan yang mendalam untuk melindungi orang yang dicintainya.
Kisah ini mengajarkan kita pelajaran mendalam tentang pengertian dan kemurahan hati dalam cinta serta dalam cara kita berinteraksi sehari-hari. Jangan pernah terburu-buru menilai seseorang atau suatu hal hanya dari penampilan luar yang dangkal, tetapi gunakanlah hati yang tulus untuk merasakan sudut-sudut tersembunyi di dalam jiwa mereka. Lebih dari itu, cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau keegoisan yang mengikat, melainkan pengorbanan luhur, selalu berharap untuk memberikan yang terbaik dan paling utuh bagi pasangannya. Mari kita selalu menghargai orang-orang yang diam-diam peduli dan melindungi kita setiap hari. Dan beranilah menghadapi kesulitan dengan berbagi, bukan memilih untuk menanggung semua penderitaan sendirian. Cinta sejati pada akhirnya adalah kekuatan ajaib yang bisa menyembuhkan semua kekurangan dan bersama-sama melewati semua badai kehidupan. Terima kasih banyak para hadirin telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan kisah hari ini. Semoga Anda semua selalu sehat, damai, dan penuh kebahagiaan dalam hidup.